go, make my body go. Take our bodies higher and higher. Secret Ruins 106, Dewa Berjongkok. Pada saat yang sama, Chu Feng merasa bahwa 6 noda darah menembus kepompong ulat sutra dan memasuki interior. Dia terdiam beberapa saat, ini adalah monster kecil, tidak ada lampu hemat bahan bakar, semua diam-diam dimulai, ingin meninggalkan darah mereka di dalam telur. Tiba-tiba, Enchantress kecil dari denyut nadi Taiwu berkata, mungkin, kita masih punya pilihan. Ambil telur naga ini untuk menipu gadis kecil keluarga Yi dan membiarkan mereka membuka ladang nirwana dan membiarkan kita masuk. Seseorang mengangguk, tetapi juga memiliki ketidakpuasan, berkata, ya, mari kita coba dan lihat apakah saya dapat membodohinya. Ini benar-benar tidak adil. Mengapa dia bisa membawa satu set batu penjuru medan magnet para dewa, memonopoli nirwana, kita bahkan satu senjata pencopet tidak diizinkan masuk. Dalam telur naga, setelah Chu Feng mendengarnya, hatinya naik turun, dan nirwana yang dia inginkan pertama kali dijemput oleh orang-orang. Burung gagak kecil menghela nafas, lupakan saja, orang-orang Yi pertama kali menemukan sarang naga. Ciptaan asli adalah milik mereka. Meskipun para pendiri kita terlibat, mereka tidak boleh memberi mereka wajah. Ciptaan ini merupakan persetujuan bagi rakyat Irak. Petik 2. Pergilah, aku masih belum mau, coba saja. Segera setelah itu, mereka membawa telur naga ke daerah terpenting sarang naga. Sangat terbuka dan melamun, pulau-pulau yang ditangguhkan adalah satu demi satu, dan air terjun perak jatuh dari pulau itu. Selain itu, pohon-pohon raksasa kuno tumbuh dan menyebar ke kuartet, dan beberapa cabang dapat menahan pulau itu. Di antara mereka, ada sebidang tanah dengan banyak tanduk naga, yang ditinggalkan setelah kematian naga-naga tua pada zaman itu, dan dibangun menjadi rak khusus, tergantung di udara, yang merupakan tanah penciptaan di titik akupuntur naga. Setelah kematian naga, mereka umumnya akan membubarkan Tao, melarutkan darah dan daging mereka, dan menghindari diperoleh oleh orang asing, menelan darah dan memperbaiki tulang sejati mereka. Karena, untuk spesies lain, semua komodo adalah harta karun. Sejak zaman dahulu, hanya beberapa tanduk naga yang tersisa, dan tentu saja mereka semua adalah sisa-sisa, setelah jalan, mereka telah hancur. Tanduk naga ini diatur oleh naga itu sendiri dan menjadi tempat penyembuhan mereka, mereka juga mundur, setelah semua, bahan yang tersisa di jalan kimia adalah yang paling istimewa, dan mengandung beberapa fragmen jalan. Sekarang ada seorang gadis kecil di gubuk-gubuk Longjiao, dia menutup matanya dan duduk di atasnya, dan semua esensi lainnya datang bersama-sama ke segala arah, dan dia tidak ada di tubuhnya. Di bawah, 6 anak iri dan benci, tetapi mereka tidak bisa mendekati, dan mereka terisolasi oleh lapangan. Adik perempuanku, kamu lihat apa yang kami bawa, sebutir telur naga, jika kamu letakkan di gubuk naga, kamu bisa memobilisasi lebih banyak esensi dunia, sehingga fragmen-fragmen jalan yang tersisa dari tempat ini semua muncul, ini adalah yang paling pengorbanan yang bagus. Enchantress kecil Taiwu menjerit dan berteriak. Terima kasih, aku tidak membutuhkannya. Gadis kecil di gubuk tanduk, yang mirip Lin Nui, merespons dengan fokus menggunakan nirwana ini dan tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Mata anjing itu berkedip dan dia terus bertahan, saya seorang gadis, Anda hanya memberi kami 1 atau 2 tempat. Kami bersedia berkorban dan mengirim telur naga ini. Burung gagak kecil itu juga berteriak, ya, saya seorang gadis, diperkirakan bahwa Anda sendiri yang menyia-nyiakan tempat ini, mari kita juga pergi bersama. Aku benar-benar minta maaf, aku tidak mengerti bidangnya. Aku hanya mendengarkan saran dari orang tua saya dan mengaktifkan magnet yang saya bawa. Saya tidak tahu bagaimana membuka daerah ini. Saya tidak bisa keluar, saya hanya bisa menunggu para tua-tua untuk mengambil. Ketika saya mendengar ini, beberapa penyanyi mempesona berikut terlihat agak dingin dan merasa sangat kecewa. Adik perempuan berkebangsaan Yi, kamu tahu, aku punya harta langka di sini. Jika kamu memberi kami 1 atau 2 tempat, aku bersedia memberikannya kepadamu. Semangat Taiwu yang mempesona tidak mati, juga tidak percaya bahwa ada pedang pendek di tangannya, dan tiba-tiba anak-anak di sekitarnya bergegas untuk bernapas. Matanya panas dan dia tidak bisa menunggu untuk itu. Pedang ini sangat sederhana, hanya 1 kaki panjangnya, tetapi itu adalah senjata paling kuat untuk anak-anak. Tentu saja, alasan mengapa hal itu menarik perhatian terutama karena materinya, sangat menakjubkan, itu disebut harta abadi. Warnanya merah dan berdarah, tetapi tidak semua warna. Pada tubuh pedang, ada bintik-bintik emas dan perak, bintik-bintik gelap dan awan. Hari Ibu Emas Darah. Gadis kecil berkebangsaan Yi itu sangat tenang, tetapi sekarang dia juga menghirup udara dingin. Yang disebut sebagai Motherly Blood Mother Gold dianggap sebagai level teratas di Kizen, yang dapat diperingkat di depan beberapa jenis emas induk. Terlalu jarang disebut sebagai ibu emas yang menyuburkan darah langit.
Begitu benda ini diterima dengan baik, ia dapat dicampur dengan daging dan darah manusia, langsung menembus pikiran, dan pada saat yang sama membantu makhluk untuk meningkatkan darah dan kekuatan misterius. Sedangkan untuk kekokohan, apalagi, ini adalah elemen paling dasar dari emas ibu. Tidak hanya emas ibu darah, tetapi juga bagian dari emas langit berbintang. Anjing itu tersenyum dan memperkenalkan, menunjuk ke tanda-tanda di atas, yang seperti bintang dan lubang hitam, adalah perwujudan dari bintang emas. Emas ibu berbintang, nilainya juga sulit diukur. Selain itu, sangat sulit untuk menggabungkan kedua jenis keuangan orang tua. Pedang pendek di depan Anda adalah kasus yang sukses, dan ini sangat sempurna. Anda tidak perlu memikirkannya. Kemalasannya pasti mengerikan. Pada saat yang sama, ini dapat membantu Anda meningkatkan darah dan membantu Anda berlatih. Tunggu. Di dekatnya, beberapa mata kecil yang mempesona, orang ingin melakukannya, tetapi mereka tertahan. Pertama, mereka ingin menggunakannya untuk merayu orang Yi yang mempesona dan memasuki nirvana. Kedua, mereka tahu bahwa anjing itu terlalu kuat. Pedang pendek ini ditemukan di sarang naga. Karena alasan ini, aku dipukuli dengan naga putih. Aku terluka parah dan sulit untuk membunuhnya dan mengambilnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, untuk mendapatkan pedang ini, dia mengambil banyak usaha. Jangan berpikir terlalu banyak, lihat sarang seluruh naga, ini pasti salah satu ciptaan terbesar. Pedang ini adalah pengorbanan yang Tianzun akan dapatkan kehidupan yang baik. Anjing itu tersenyum dan membuat dirinya tampak ramah. Dia berteriak ke atas dan berkata, saya ingin menggunakan ini sebagai hadiah untuk memberi adik perempuan dari kewarganegaraan Yi. Saya hanya ingin memberi saya tempat untuk berlatih di nirvana. Di atas, tergantung di gubuk naga di udara, gadis kecil yang terlihat seperti Lin Nui mengungkapkan keraguan. Mengapa kamu begitu bersemangat? Bahkan jika kamu menyadari nirwana, kamu tidak harus membiarkan dia melompat maju, kamu akan berlatih langkah demi langkah. Anjing itu berkata, persaingan sengit. Saya tidak bisa naik dalam waktu singkat, dan saya akan dibunuh oleh mempesona lainnya di Taiwu. Chu Feng bersembunyi di telur naga, ia curiga untuk sementara waktu, menduga bahwa putri keturunan Lin Nui tidak akan sebodoh itu untuk dilepaskan oleh anjing itu. Dia siap melakukannya. Karena, tidak hanya demi pengertian, tetapi juga untuk dirinya sendiri, aku benar-benar tidak bisa menahannya. Pedang pendek yang bagus adalah senjata permata yang aku impikan pada tahap ini. Ini adalah godaan untuk berhenti. Maaf, aku benar-benar tidak tahu cara membuka medan magnet ini. Gadis kecil di udara menunjukkan warna sedih. Kakak, kamu harus memikirkannya dengan hati-hati, lihat harta emas ibu ini. Bayi anjing itu dengan sabar dibujuk, memegang belati di tangannya, membiarkan gadis kecil itu melihat dengan lebih cermat. Di belakangnya, telur naga di batu biru besar tiba-tiba dan diam-diam menusuk tangan, dan dengan keras, dia mengambil senjata permata di tangannya dan membawanya pergi. Pada saat yang sama, tangan lain Chu Feng mengambil tinju lama, dan punggung semangat bela diri dinasti Taiwu menghancurkan masa lalu, sangat memalukan dan akurat. Hai! Jaraknya begitu alami sehingga harus. Ini mengejutkan. Murid inti Taiwu adalah saat untuk memenangkan senjata harta karun, dan hati tenggelam. Hal ini diam dan mudah diubah, yang membuatnya marah. Namun, hampir pada saat yang sama, ia juga memiliki rambut yang dingin, dan rasa sakit di punggungnya datang, dan tengkorak itu sepertinya terkoyak, membuat matanya hitam. Meskipun kepalan Chu Feng jauh dari Tuan Besar Kaserole, kekuatan serangan juga sangat mengesankan sekarang, tidak ada masalah dalam membuka batu yang retak. Namun, pukulan ini tidak menghancurkan bagian belakang bayi anjing itu, yang membuatnya merasa sekilas. Temperamen seni bela diri yang mempesona lebih kuat dari yang ia bayangkan. Karena itu adalah semacam bahan untuk menyehatkan darah dan tulang, dan merupakan evolusi dalam pengertian atipikal, jadi seberapa kuat kelompok mempesona ini bukanlah penilaian yang akurat. Pukulan ini, dengan gaya imajinasi Chu Feng yang kuat, tidak menyentuh sisinya, biarkan enchantress kecil teriakan Taiwu menjerit, tubuh bergerak maju, seluruh orang runtuh ke tanah. Namun, dia tidak mati, dan bagian belakang otak diduga retak, tetapi tidak rusak. Sangat sulit, Chu Feng menghela nafas sayangnya, tangannya sangat sakit, dan pada saat yang sama hanya sedikit, pedang pendek lainnya di tangannya dapat membuat luka fatal ke sisi lain, tetapi bayi anjing bergegas keluar. Tidak ada pemenggalan kepala. Semua perubahan ini terlalu cepat, selesai dalam api batu ringan. Hai! Chu Feng ada di dalam telur, pergi jauh, dengan gas magnetnya sendiri menahan dirinya, berubah menjadi aliran cahaya untuk melarikan diri. Dia tidak ingin jatuh ke dalam pasif. Setelah mencuri pedang emas ibu, keturunan Nadi Taiwu harus mati-matian berusaha untuk bertarung dengannya. Selain itu, orang lain juga akan menonton dan membunuhnya. Jika dikelilingi, situasinya pasti sangat buruk. Bocah gemuk Dabai, Ying Ying dan orang lain terpana. Mereka belum melihatnya,
Hasilnya adalah kesedihan seni bela diri yang meluap-luap di tanah, dan kemudian telur. Lari. Momen teriakan anjing itu berdiri, matanya menakutkan, seperti dua kilat, dia memperhatikan, dan dia terlalu bingung untuk melihat sebutir telur. Hanya melarikan diri. Hei! Teriakan nyaring, kejaran mengejar dan membunuh denyut nadi Taiwu, hampir perlu untuk mencekik paru-paru, dibunuh oleh orang seperti itu, mengambil harta emas ibu, itu benar-benar memalukan. Yang lain telah melompat dan mengejar, tidak bersimpati pada anjing, tetapi senjata ibu dalam genggaman terlalu menggoda, apalagi mereka, yaitu, Tianzun melihat mata yang panas, tidak bisa melepaskannya. Di tengah jalan, Chu Feng ada di kulit telur, menggunakan gas geomagnetik di sarang naga, kecepatannya semakin cepat, dan tidak ada bayangan dalam sekejap mata. Selain itu, ia dengan sengaja menyembunyikan bahwa seluruh telur berputar dengan cepat, dan apa yang disebut gas geomagnetik tidak terlihat, dan yang lainnya tidak dapat melihatnya sama sekali. Di mata orang luar, dia melarikan diri, seperti jalan telur. Kemarahan mempesona dari denyut Taiwu mengalir ke mahkota, matanya merah, dan dia mengejarnya sekarang. Hal yang paling penuh kebencian dan memalukan adalah dia tidak melihat siapa penyerang itu dari awal sampai akhir. Sebanyak selusin pesona kecil masuk. Ada banyak orang di sini, dan yang lainnya tersebar. Aku marah padaku. Anjing itu mengaum, terlalu sombong, dan bagian belakang otaknya memukul kepalan tangan. Permata dari ibu yang berlumuran darah dan kalajengking emas bertabur bintang itu diambil. Mereka tidak melihat siapa musuhnya. Dia marah dan marah. Tubuh dari tubuh. Orang lain juga bodoh, ini benar-benar kerugian yang hebat, kematian zaman kuno hampir terbunuh oleh orang-orang, tetapi juga kehilangan harta yang berbeda, cukup untuk dianiaya. Siapa yang membuat ini? Apakah itu enchantress kecil? Bukankah itu akan menjadi jidade yang tak tahu malu? Burung gagak kecil itu ambigu, dan semua orang tidak bisa mendengarnya. Jangan biarkan aku menangkapmu, aku ingin membunuhmu, dan kamu akan frustrasi. Bayi anjing itu meraung, wajahnya berubah, dan dia marah. Tiba-tiba, beberapa cakar naga muncul dari udara, meraih tengkorak beberapa orang, cahaya dingin berkelebat, tajam dan tak tertandingi, dengan guntur dan tiba-tiba. Beberapa naga muncul kembali dan menyergap mereka. Hentikan naga, bunuh mereka. Kemarahan mempesona dari Taiwu Tianzun bergegas ke mahkota, dan pada awalnya menghancurkan api perut, dan sekarang pecah sepenuhnya. Hei! Naga-naga itu bergerak, di sini adalah pembunuhan, dan pembunuhan itu sangat intens. Chu Feng berlari, melarikan diri ke batu, dan bersembunyi di kayu petir sepanjang jalan, pencuri yang lolos menyelinap. Dia benar-benar tidak ingin pergi dengan anjing yang marah, dan dia tidak ingin dipandang oleh mata orang lain, bersembunyi untuk sementara waktu. Setelah waktu yang lama, Chu Feng kembali dan menatap Nirvana. Dia mengerutkan kening sejenak, menyerah tempat itu, dan tidak bersaing dengan gadis yang seperti Lin Nui. Karena ada lebih dari satu tempat di sarang naga yang bisa menjadi nirwana, ia merasa bahwa tempat di mana naga didiami harus cukup kuat. Chu Feng diam-diam pensiun dan mulai mencari. Benar saja, dia menemukannya di tengah hari, sebuah lubang hitam terpencil, di atas dinding gua, dalam posisi tersembunyi, dan kemudian berjongkok menuruni gunung. Pada awalnya, tempat ini pada awalnya disegel, dan ada ladang alami untuk ditutupinya. Sulit untuk ditemukan. Namun, pada akhirnya, itu ditemukan oleh beberapa dewa, dan pergi jauh ke dalamnya, mengalahkan naga tua yang sedang tidur. Tidak diragukan lagi, jalan ini sangat kuat, dengan magnet dan sebagainya, serta berbagai bahan langka untuk membangun lorong yang kuat dan andal. Ketika pergi jauh di bawah tanah, Chu Feng melihat ke atas, itu kosong, terlalu bersih, dan semuanya telah dihapus. Dia tahu, artefak yang tersisa di berjongkok naga tua Tianzun mungkin sangat berbahaya, tidak cocok untuk sekelompok sentuhan kecil yang menawan, tetapi juga tidak berharga, dan sedang dibersihkan oleh mereka yang menyerang tempat itu. Chu Feng mencari jauh-jauh, yakin bahwa tidak ada makhluk lain di tempat ini. Dia keluar dari kulit telur dan masih bersembunyi di dalam telur. Dia khawatir bertemu dengan beberapa naga, yang membuatnya lebih mudah untuk bingung. Penciptaan tempat ini telah dihancurkan. Chu Feng mengerutkan kening, menemukan bahwa pembuluh darahnya rusak, sarang naga pecah, dan tidak ada tempat di mana bayi naga tinggal. Dia berkeliaran di sekitar sini, tiba-tiba hatinya bergerak, dan kemudian dia dengan hati-hati mengamati, di sini sedikit seperti medan kuno yang dicatat dalam lembaran perak yang ditinggalkan oleh orang bijak. Chu Feng kagum, berpikir tentang melihat di habitat naga muda, dan berkeliaran di daerah ini, dan kemudian tubuhnya kaget, ini benar-benar seperti satu gasifikasi 3 jelas. Chu Feng terkejut, dan ada bidang khusus. Menggunakan sumber bahan, orang bisa membuat 3 medan dan 3 lapisan ruang dunia kecil. Saat ini, ia hanya melihat 2 lapisan ruang dunia kecil, apakah ada lapisan lain?
Dao Shengyi, Sansheng dan semua hal, di sini adalah sumber penciptaan, dibagi menjadi 3 bagian, dan berevolusi 3 lapisan ruang dunia kecil. Layout lapangan seperti itu disebut gasifikasi Sansheng. Kertas perak yang ditinggalkan oleh orang bijak itu sangat misterius. Sejauh ini, gaya Chu belum sepenuhnya dipelajari. Orang bijak tahun ini jauh dari akhir. Hati Chu Feng panas, tetapi juga ledakan kesuraman, dan ada lapisan ketiga ruang, apa yang disembunyikan. Dia merasa bahwa itu seharusnya bukan krisis. Seharusnya tidak ada makhluk hidup, karena jika ada hal seperti itu, berapa banyak serangan Tianzun yang bisa dimasuki. Hancurkan saja. Chu Feng menjadi gila dan mencarinya. Dia menduga itu mungkin tanah naga terbesar, menyembunyikan rahasia masa lalu. Dia dengan hati-hati mengingat catatan di kertas perak, mencari jalan sesuai dengan tata letak itu, dan ingin memasuki lantai 3 ruang dunia kecil. Namun, ia mencari hampir sepanjang hari tanpa hasil, terlalu rahasia. Dia tahu harus seperti ini, jika tidak, bagaimana mungkin memenangkan beberapa Tianzun. Pada akhirnya, ia berulang kali mengukur, proofreading bersertifikat, ketat sesuai dengan catatan di kertas perak, terus-menerus mencari di daerah tertentu, dan tidak diragukan menyentuh batu besar dengan ibu jari, ini memiliki situasi yang tiba-tiba. Kakinya lembut, entah kenapa terjepit di batu, dan kemudian menemukan jalan setapak. Dengan suara keras, ia jatuh dan jatuh ke labirin bawah tanah seperti sarang laba-laba. Ada di sini. Jantung Chu Feng berdetak dan melompat. Menurut catatan lapangan, ia mengaktifkan gas geomagnetik dan menggunakan metode rahasia khusus untuk memandu jalan di depan. Pada akhirnya, dia memasuki istana bawah tanah terbuka. Dalam prosesnya, dia menahan napas dan mengeluarkan kaleng-kaleng batu. Dia menyembunyikan dirinya di tengah tubuh, dengan hati-hati mengemudi ke depan dan melindungi dirinya sendiri. Karena, dia benar-benar takut akan kecelakaan, khawatir tentang apa yang terjadi, lagi pula, bidang gasifikasi dan Sansheng ini bukan sesuatu yang bisa dibaringkan orang awam, dan sepertinya menutupi rahasia apa yang mengejutkan. Istana bawah tanah ini tidak redup, memancarkan cahaya lembut. Chu Feng menghabiskan banyak upaya, bahkan sesuai dengan catatan kertas perak, ia juga menggunakan 1 hari penuh untuk akhirnya mencapai tujuan, selama beberapa kali hampir menyentuh larangan tersebut. Dia yakin bahwa jika peta bidang tidak dikuasai, bahkan jika para dewa di bidang-bidang datang ke sini, mereka akan mati. Bahkan jika kekuatannya kuat, jika Anda bergegas, Anda akan mati tanpa tempat untuk mati. Angin Chu dan keringat dingin, untungnya, bagian dari ingatanku masih jelas, tidak melupakan gasifikasi Sansheng, atau mati. Akhirnya, dia dekat dengan inti, bersembunyi di pot batu, bersembunyi di tumpukan batu dan melihat ke depan, beberapa saat, tubuhnya kencang dan jiwanya bergetar dan benar-benar ngeri. Dia melihat gambar yang luar biasa. Apa itu? Apakah itu dewa? Seharusnya tidak ada kesalahan, dan tubuh kering yang masih beredar di jalan setelah kematian membuktikan bahwa ia tak terkalahkan dan kuat selama hidupnya. Ini orang tua, kulitnya emas pucat, badannya kering, rambutnya putih dan sebening kristal, meski sudah mati, tapi sajaknya tidak berkurang, masih bisa mengejutkan langit. Jika tidak berjongkok di sana, itu akan merusak keagungannya. Tubuh ini dikelilingi oleh jalan-jalan puing yang mengerikan, dan kekuatannya mengerikan. Dia ada di sana dan dia terkejut dengan Chu Feng. Pada saat yang sama, dia juga melihat bahwa ekspresi di wajah lelaki tua itu sebenarnya penuh dengan ketakutan. Dia menghadapi raksasa tertentu, apakah itu belati? Dan dia sudah mati. Hidup ketakutan sampai mati. Chu Feng Han mau jujur, sulit dipercaya. Apa itu? Chu Feng merasa gelisah baik dalam daging dan jiwa. Dia tidak merasakannya ketika dia melihatnya sebelumnya. Dia tidak melihat sekelompok besar hal. Dia tidak tahu mengapa, dia akan mengabaikannya secara otomatis. Apakah ini akan membutakan segalanya secara otomatis? Jiwanya bergetar, ada apa? Biarkan dewa berjongkok dan hidup dan takut. Apakah itu makhluk? Tidak jauh dari jelas, dan dekat dengan Tianzun, tapi mengapa mengabaikannya beberapa kali dan tidak meninggalkan kesan? Chu Feng harus kaget, apa yang terjadi? Dia menggelengkan kepalanya di kaleng batu, menatapnya dengan konsentrasi, dan sinar cahaya menutupi bagian depan, menutupi raksasa. Mereka semua mengatakan bahwa hal-hal itu merugikan diri sendiri, dan mereka tidak dilindungi oleh orang luar untuk perlindungan diri. Makhluk ini juga memiliki efek ini, membutakan segalanya, dan bahkan mata angin Chu pun tertipu. Tentu saja, setelah datang ke tempat seperti itu, Chu Feng tidak akan berani menembakkan balok emas, tetapi hanya melihatnya secara alami. Jika tidak tersembunyi dalam pot batu, bahkan rune emas di murid tidak akan berani mengungkapkan. Dia telah melihat bahwa itu adalah naga, besar, dan panjangnya puluhan ribu meter. Secara relatif,
Makhluk yang jarinya menghancurkan sebuah planet sebenarnya tidak besar, tetapi daya tariknya, posturnya, membuat orang merasa bahwa itu lebih besar dari seluruh alam semesta, dan itu lebih mengerikan daripada semua makhluk. Ini adalah naga, seluruh tubuhnya berwarna abu-abu, sisiknya sederhana, seperti batu, tidak ada kilau, lapisan-lapisannya ditumpuk, ada pesona kuno yang tak bisa dijelaskan. Naga itu tergantung, tidak ada roh, bahkan jika tidak ada kehidupan, sepasang tanduk naga sangat besar, dan sajak mengalir. Capung tertutup, kelopak matanya berkerut, dengan benda-benda terangsang, meskipun tidak ada gerakan, tidak ada puing-puing jalan, tapi terlalu memalukan. Bagaimanapun, jongkok langit di depan matanya sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan dan kengeriannya. Tubuh naga sangat panjang, dan sisiknya gelap, seperti naga batu, tergeletak di sini. Itu adalah naga gaya barat, tubuhnya seperti buaya kuno, membawa sepasang sayap abu-abu, tidak dapat menggantung di kedua sisi tubuh. Tubuhnya tidak kembung, tetapi sangat tipis, disebut kulit-kulit, banyak tempat kurus, dan sisik luarnya didukung. Salah satu gasifikasi Sanxing, seperti topografi lapangan, sebenarnya ada naga purba di lapisan ketiga dunia kecil, lama sekali tidak diketahui asal-usulnya pada usia berapa. Belum lagi naga, yaitu, dewa yang ada di sana, yang mati di sana, tidak tahu berapa tahun, dan jejak-jejak tahun yang tersisa di sekelilingnya, waktunya cukup lama. Energi. Jantung Chu Feng melompat, makhluk ini bisa menekan jongkok, dan sujud pada akhirnya, dan akhirnya mati di sini, pasti akan kuat. Ini adalah rahasia Longwo. Ada naga tua di lapisan ketiga ruang dunia kecil yang melampaui Tianzun. Haruskah kamu mati? Chu Feng menebak, jika tidak, bagaimana bisa mentolerir beberapa tembakan Tianzun dan berakhir di ruang dunia kecil 2 lantai? Mungkin itu adalah nenek moyang naga ini. Chu Feng tidak berani bergerak, menatap ke sini, mengamati dengan saksama. Naga ini adalah semua harta di bawah tubuh, lagi pula, itu terlalu kuat. Ada juga baju yang dipuja hari itu, dan penguasa yang dipegang di tangannya juga menyenangkan. Meskipun dia berjongkok di sana, salah satu tangan masih memegang penggaris putih, yang merupakan ukuran senjata. Sangat disayangkan bahwa Chu Feng tidak bisa mendekat. Fragmen jalan yang tersebar di sana terlalu kuat. Meskipun dia sangat salah sebelum kematiannya, dia berjongkok di sana, tetapi dia juga dicurigai berkelahi. Jika tidak, mengapa repot-repot mengukur skala? Itulah harta hidupnya. Yah. Tiba-tiba, hati Chu Feng ngeri dan merasa tidak normal. Naga di kepala mengalami fluktuasi, bukan benda mati. Fluktuasi sangat lemah, tetapi hanya sekali setiap waktu yang lama, tidak heran bahwa Chu Feng sadar. Dia lebih tenang dan telapak tangannya berkeringat. Jika naga itu hidup, dia menemukan bahwa naga dan naga itu sedang dirampok, belum lagi dia, yaitu, dewa luar juga mati. Chu Feng menunggu dengan sabar dan menemukan bahwa naga di dalam tubuh bergetar secara berkala, sangat aneh. Dia merasa aneh, dan semakin banyak merasa bahwa naga ini harus mati, bagaimana bisa ada suara yang bergetar. Tiba-tiba, ada kelopak mata tertegun di mata naga, dan itu akan terbuka. Chu Feng dari kepala ke kaki, makhluk luar biasa ini benar-benar hidup, untuk pulih. Pada akhirnya, mata naga itu sedikit terpana, dan serpihan boulevard itu dipancarkan alih-alih pancaran lain, kemudian bunyi dan membanting pecah dan lubang darah muncul. Dalam sekejap, matanya tertutup. Ia melakukan yang terbaik untuk membuka matanya, tetapi akhirnya menyebabkan tulang frontal terbelah. Bagaimana situasinya? Apakah keberadaan peringkat surgawi yang melampaui mati seperti ini? Chu Feng terasa abnormal, ini terlalu tidak masuk akal, apakah naga kuno ini yang melampaui mutilasi diri Tianzun? Dia menunggu dengan tenang, setelah beberapa saat, ada kejadian misterius, di atas kepala besar itu, ada gerakan di lubang berdarah. Apakah ada sesuatu yang bisa dipanjat? Sebuah cakar kecil segera terungkap, dan kemudian beberapa sisik terbuka. Dibandingkan dengan naga berumur 10.000 meter, makhluk tak dikenal ini tidak sebagus serangga. Tubuh Chu Feng dingin, adegan menyeramkan apa yang dia lihat. Apakah ada makhluk yang membunuh naga tua dan merusaknya, memakan daging naga? Chu Feng menatap kulit kepala mati rasa. Dia ingat legenda bahwa ada kaisar dalam cacing itu. Begitu dia berevolusi ke tingkat yang ekstrim, dia berani berburu binatang buas dan bahkan berani bertarung dengan naga. Apakah dia bertemu makhluk ini? Beberapa serangga aneh berevolusi dari ular, kecoa, dan laba-laba. Mereka bergabung satu sama lain dan saling bertarung. Pada akhirnya, mereka tidak tahu jenis apa yang mereka menjadi. Begitu mereka menjadi Tianzun, sifat mematikannya tidak bisa dibayangkan. Begitu ia menjadi kekuatan, ia tidak dapat dilacak ke lintasan evolusi berikutnya. Apakah ada Raja Cacing di sini, memakan naga? Chu Feng sedang memikirkannya, dan dia tidak bisa berpikir terlalu banyak karena pemandangan yang dia lihat terlalu aneh. Oh, ini waktu yang sama, menguburku.
Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar, bergema di istana ini, itu adalah seorang biarawan khusus, berasal dari tulang depan naga tua itu. Pada akhirnya, makhluk kecil itu keluar, itu benar-benar terlihat seperti serangga. Namun, Chu Feng diidentifikasi dengan hati-hati, beberapa tertegun, seharusnya. Naga kecil. Panjangnya hanya 1 meter, tidak terlalu besar. Bagian minggu ini adalah putih, dan ada beberapa tanda hitam. Tanduk naga hitam dan putih, dan matanya murni dan saleh. Hal yang paling aneh adalah bahwa ada tanda hitam dan tanda putih di tulang frontal, membentuk gambar yin dan yang kecil. Sepasang sayap naga juga hitam dan putih, dan kekuatan keseluruhan kuat. Bagaimana naga kecil bisa keluar dari naga besar? Chu Feng sangat terkejut. Lautan berdebu, petir abis, dan aku sudah hidup lagi. Ketika aku tua, kapan akhirnya? Naga itu mendesah tua. Kemudian, ia mengulurkan cakar naga, menyentuh tulang depan kolon horor yang mati, dan mendesah pelan, berkata, melihat kemunduran kehidupan terakhir, kematian, yang dapat memahami suasana hati ini. Chu Feng tertegun, naga ini adalah tubuh baru dari naga lama. Sayang sekali bahwa dunia terakhir adalah langkah ke tingkat kekuatan. Aku mengalami kecelakaan dan menghentikan seluruh hidupku, penuh kebencian. Pidato semacam ini secara tidak sengaja mengungkapkan keadaan evolusi naga purba. Chu Feng kagum, dapatkah ini dianggap sebagai kapasitas semu? Hasilnya sungguh mengerikan, biarkan dewa belati, tidak ada upaya untuk melawan, mati di sini. Hatinya canggung dan dia menyadari bahwa keberadaan mengerikan tidur di pegunungan dan sungai tidak mengerikan. Pada saat yang sama, ia juga mengerti mengapa si Hu Tianzun diasingkan oleh tuannya, tidak ada cara untuk melawan, sampai penerbangan ke bumi sebelum belokan. Bukan karena si Hu Tianzun lemah, tetapi kesenjangan dengan tuannya benar-benar menakutkan. Pada awalnya, saya secara tidak sengaja melayani 33 rumput agraria, sehingga setiap kali saya mati, saya bisa menjalani kehidupan baru. Dengan 3 generasi, dapatkah saya hidup untuk beberapa kehidupan lagi? Di dunia ini, saya akan berjuang untuk evolusi tertinggi, tidak takut pada dunia. Hidup dan mati dan reinkarnasi. Ketika saya mendengar ini, hati Chu Feng kaget dan ada emosi khusus, yang merupakan ketidakseimbangan ekstrim di hati saya. Dia juga menyaksikan 33 amakusa, dan bahkan menangkap kumis kecil dalam reinkarnasi, dan akhirnya menelannya, tetapi semua efeknya sia-sia. Dalam proses reinkarnasi, ia mematahkan tulangnya berulang-ulang, dan cahaya jiwa meledak, dan ia terus-menerus dibunuh. Berbagai langit dan roh yang akhirnya ia dapatkan dari reinkarnasi semuanya digunakan untuk menyelamatkan jiwa. Tidak ada yang bisa bertahan. Jika Anda bisa membawanya keluar untuk makanan, itu akan menyenangkan jika Anda memikirkannya. Sebagai hasilnya, dia sangat menyesal. Dia benar-benar ingin menyentuh tanah dan membuang terlalu banyak. Namun, jika Anda memikirkannya, jika Anda tidak menyia-nyiakan zat itu, Anda tidak bisa hidup. Akumulasi dunia akan kembali lagi. Saya pikir itu mungkin untuk terlibat dalam bidang pamungkas, itu akan menjadi yang teratas. Naga kecil itu percaya diri dan tidak lagi malu, tetapi mulai menjadi sangat percaya diri. Selain itu, kata-katanya tidak lagi tua, tetapi menjadi tidak dewasa. Sejak awal kepala yang berat, aku tidak perlu bodoh dan berpura-pura kuno. Apa yang harus aku lakukan? Ada sebuah kata di mulutnya, yang mengatakan, singkirkan beberapa hal sepele, ingatan yang tidak relevan terhapus, dan Anda harus menjaga hati di jalur evolusi. Kemudian, gayanya berubah sepenuhnya, dan mata besar itu menjadi pencuri. Di dunia terakhir, aku pergi melalui beberapa situs pemakaman misterius. Aku juga tahu di mana beberapa obat langka tumbuh. Aku akan mencari mereka dalam kehidupan ini. Jalanku akan mulus, bahkan jika aku hanya terkunci di bidang ketakutan. Ketika Chu Feng mendengar ini, saya benar-benar ingin keluar langsung, dan hidup monster ini. Namun, dia menolak, setelah semua, itu adalah orang tua yang hidup selama 3 kali, Tuhan tahu pembunuh macam apa yang dia miliki, dan jika dia menjadi gila, dia akan berakibat fatal. Beberapa orang tua berani meniru punggungku, menghancurkan sarangku, aku tidak akrab denganmu, dan mengirim putra dan cucu saya untuk menggiling di sini, itu benar-benar menipu terlalu banyak. Itu adalah kebohongan, jika tidak dalam periode kritis kehidupan baru dalam beberapa tahun terakhir, itu tidak bisa bergerak, dan ketika sarang naga diserang, ia benar-benar ingin membunuh. Pada saat ini, Chu Feng ingin melompat keluar dan menariknya dan berkata, saudara-saudara membungkuk untuk menyembah, dan pergi untuk menemukan tanah ciptaan yang Anda tinggalkan di masa lalu, dan pergi untuk menghancurkan Taiwu bersama. Aku akan melihatnya. Pada akhirnya, apa murid-murid Tianzun di sini? Apa etika itu? Aku akan puas denganmu di masa depan. Alih-alih bergegas, itu siap untuk keluar dari istana bawah tanah dan pergi ke 2 ruang dunia kecil di atas untuk melihatnya. Terima.
Pada saat genting, itu membuka mulut dan mengeluarkan gelang ruang yang sangat khusus, hitam dan dalam, terdiri dari setengah kecil batu dunia, dan akhirnya adalah harta unik di ruang angkasa. Sejenak, tubuh naga besar dan mayat Tianzun diambil. Saudaraku, bagaimana ini bisa terjadi? Tinggalkan sesuatu. Chu Feng berteriak dalam hatinya. Naga kecil itu menyelinap, dan teriakannya menghilang, meninggalkan istana bawah tanah. Chu Feng menunggu lama, dan tidak pergi. Dia mulai berkeliaran di sini dan mempelajarinya dengan saksama. Segera setelah itu, matanya tegak dan dia berseru. Labu ketiga, pamanmu, sebenarnya ada di sini. Dia melihat topografi inti istana, berbentuk seperti labu. Kemudian, dia dengan cepat memobilisasi gas geomagnetik dan dengan hati-hati menjelajahinya, ada sulur labu yang terhubung ke tanah. Ternyata, labu ketiga telah menjadi inti dari sarang naga. Naga itu biasa melakukannya. Itu mungkin untuk meletakkan bidang gasifikasi dan Sanxing, dan membagi tanah menjadi 3 lapisan. Lapisan ruang terakhir terkait dengan Scorpio. Ini adalah labu terkecil, menjadikannya tempat yang menyelamatkan jiwa. Di lapisan pertama ruang dunia kecil, setelah pertarungan lain, kemarahan mempesona Tai Wu Tianzun bergegas ke mahkota, mencari lebih dari 1 hari atau tidak menemukan telur, tidak menemukan pembunuhnya, dia sangat marah, sangat ingin membunuh. Monster kecil itu memanjat keluar dari istana bawah tanah dan memasuki lapisan kedua dari ruang dunia kecil. Dia melihat kulit telur yang ditinggalkan oleh angin Chu. Meski sudah hilang, bagaimanapun juga, ini adalah belenggu yang dibentuk oleh Chu Feng setelah minum banyak cairan naga asli, sehalus batu giok, memang dengan suasana naga yang kuat. Oh, hati-hati, sembunyi di telur dan pergi berkeliling. Senyumnya agak licik, dan jatuh ke kulit telur, kemudian ditata sendiri, dan tulang-tulang bergulung, mencoba berputar-putar dalam keadaan yang paling tidak berbahaya. Oh, sangat senang tertawa. Rasanya lebih baik jika menemukan kesempatan untuk membawa beberapa murid Tianzun menjadi pelayan. Di bawah tanah, Chu Feng menyentuh lingkaran besar, tidak menemukan artefak lain, hanya 2 mayat yang diambil oleh naga, mau tidak memberinya satupun. Dia agak skeptis, naga aneh ini terlihat sangat buruk, dan sangat memalukan untuk berbicara, apakah sekuat yang dikatakannya. Hanya itu yang tertulis. Semakin banyak Feng Feng merenung, semakin saya merasa itu tidak benar. Alasan mengapa dia tertegun adalah karena naga itu diasah oleh dirinya sendiri, bisakah dia mengatakan bahwa apakah dia telah tertipu? Chu Feng linglung, dia menjadi semakin curiga, dia mungkin tertipu. Tidak akan diperhatikan. Kurasa seseorang dalam kegelapan, tidak memiliki dasar hatiku, jadi itu benar dan salah, ilusi, sengaja menakut-nakuti orang di sana. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada kemungkinan seperti itu. Naga berkata bahwa dia telah makan rumput 33 hari, dan dia melihat ke dalam dan mengatakan apa yang telah dia makan. Seberapa besar wajah ini, tampilan telanjang. Untuk sesaat, Chu Feng ingin bergegas keluar dan menangkap naga aneh. Namun, dia menahannya, dan naga di kepala itu terlalu berlebihan. Lapisan pertama ruang dunia kecil, tulang telur putih, dalam bentuk telur. Seekor naga di langit jatuh, seperti awan cahaya keluar. Itu menghancurkan telur sambil masih bersenandung. Ada situasi. Tiba-tiba, benda itu berhenti dan bersembunyi di batu. Di kejauhan, jeritan mempesona dinasti Tai Wu, belum lama ini, menewaskan 3 pertandingan berturut-turut, semuanya adalah darah, memiliki sendiri, dan juga memiliki naga. Bajingan, di mana kamu bersembunyi? Jangan biarkan aku menemukanmu. Anjing itu berteriak dan bertarung beberapa kali dengan pria itu, tetapi dia tidak pernah menemukan bajingan yang telah mencuri pedang ibunya dan membunuhnya. Di istana bawah tanah, karena tidak ada senjata, kitab suci, Del Chu Feng dengan tegas digali, semua jalan turun, pertama-tama biarkan ciptaan yang dapat mulai dikatakan lagi, kalau-kalau tidak ada perubahan. Tujuan pertamanya adalah secara alami anggur labu bawah tanah, tidak terlalu lama, hanya bagian. Waktunya terlalu lama, saya tidak tahu mengapa, pokok anggur sudah rusak. Labu bisa setebal ember, dengan panjang lebih dari 5 kaki, yang dipelihara dengan baik oleh Vena dan rune biasa, tetapi pada akhirnya itu benar-benar terbentuk, bukan energi. Hal-hal baik, Chu Feng memuji. Bagian sulur labu ini berbeda dari yang diperoleh oleh Holly, warnanya ungu kemasan, sedikit mengkilap, dan meskipun tanaman induknya patah, ia tetap memiliki aktivitas yang kuat. Chu Feng hati-hati melihatnya, dan konsekuensinya memecahkan gelang ruang pendapatan, dan dimasukkan ke dalam kaleng batu. Bagi orang lain, setelah mendapatkan objek semacam ini, kebanyakan dari mereka mengambil alkimia, atau membuat obat primer, yang merupakan ramuan langka. Namun, untuk Chu Feng, itu tidak akan digunakan seperti itu, tetapi sebagai jenis mineral, ini adalah bahan utama Xiao Tiandan. Selain itu,
Ini masih merupakan bahan utama dalam Danfang asli, untuk memberi makan cahaya daging dan jiwa, penggunaan magis. Efek magis Xiao Tiandan, mirip dengan efek kartu di tangan Sekte Sijia dalam beberapa tahun terakhir, dapat menumbuhkan murid terkuat. Karena itu, Chu Feng sangat mementingkan itu. Yah, singkirkan bangunan ini, aku bisa mencoba nirvana di sini. Chu Feng mulai mengatur, tetapi dia juga mengerutkan kening, dan ciptaan besar benar-benar diambil. Naga itu dihidupkan kembali demi kebangkitan, dan itu mengambil keuntungan dari kesempatan ini. Namun, ia masih sangat muda, dan kebugaran fisiknya terbatas. Ia juga dapat menggunakan tempat ini. Tidak, aku harus menutup pintu masuk. Bagaimana jika naga aneh itu kembali dan menyerangku? Chu Feng berjalan di sepanjang jalan asli, kali ini jauh lebih cepat dari sebelumnya, setelah semua telah menjelajahi jalan yang aman. Ketika Chu Feng keluar, dia penasaran. Dia ingin tahu apa yang sedang dilakukan naga itu. Dia berencana untuk melihatnya. Lagi pula, jangan ganggu dia. Hei, bagaimana dengan kulit telur yang kutinggalkan di sini? Chu Feng mengungkapkan warna aneh, dan lapisan kedua dari ruang dunia kecil hilang. Dia memikirkan kemungkinan yang sangat konyol. Hai. Chu Feng bergegas ke lapisan pertama ruang dunia kecil, dengan hati-hati menjelajahinya. Dia tidak menemukan naga aneh itu. Dia agak gelisah, takut akan bersembunyi dalam gelap dan membunuhnya dengan karabin. Masih jauh, dia mendengar suara berteriak, sangat kuat di kejauhan. Aku mengandalkan, ini bajingan. Ini adalah suara bocah gemuk putih besar, yaitu gagak kecil. Di mana hambatannya? Ayo pergi. Suara enchantress kecil Taiwu bergetar, menunjukkan betapa bersemangat dan marahnya. Kemudian, suara naga aneh datang, aku pergi. Sekarang orang-orang muda tidak tahu bagaimana menghormati yang lama dan mencintai yang muda. Jika kamu melihat telur, kamu harus bertarung, itu terlalu istimewa, itu menghancurkan nagamu. Kakek. Agak frustasi, bagaimana situasinya? Bagaimana bisa dikejar setelah keluar? Sekelompok enchanters kecil ingin melakukan sesuatu dengannya, dan bahkan menyerahkan dua naga lainnya untuk tujuan ini, langsung ke telur. Di kejauhan, Chu Feng tampak terkejut dan tidak bisa membantu tetapi ingin menertawakan langit. Naga aneh ini sebenarnya dikelilingi oleh orang-orang dan diblokir. Panci hitam besar, letakkan di punggungnya. Chu Feng tampak cukup senang, bersembunyi di kejauhan. Aku benar-benar ingin minum, di mana aku duduk di gunung dan menonton pertarungan naga. Pada awalnya, naga itu masih tenang, hanya mengeluh, berpikir bahwa itu adalah beberapa telur naga merah kecil yang mempesona, ingin meraih tangan untuk menetas. Namun, segera itu tidak bisa ditenangkan, disinilah telur dirampok. Jelas bahwa itu akan membunuh telur. Semua jenis biadab bergerak bersama dan mereka semua menyambutnya. Bajingan itu, kamu lari lagi. Kalajengking kelinci, siapa yang kamu bersumpah? Mata apa? Tuan adalah naga, ini telur naga, mengerti. Kedua kalinya, cucu ini masih berani mencibir dan memasaknya. Teriak bocah gemuk putih besar itu. Wow, suara mempesona Taiwu bahkan lebih lembut. Suara itu berteriak di sana, keluar, meninju, kilat, dan kilat murni, memukul telur. Cucu, aku tahu di mana kamu akan melarikan diri, berikan aku untuk mati. Boom. Geek juga tidak ambigu, menarik sepotong kulit telur, menjelajahi cakar naga, merangsang cahaya hitam dan putih, seperti gas yin dan yang, mematikan itu menakjubkan, menghalangi petir tinju. Hai. Namun, gagak-gagak kecil dan orang-orang lain juga terbunuh, semuanya ditembak, dihancurkan ke telur naga, daerah ini menerbangkan pasir dan batu, mahakarya Guanghua. Mereka menampilkan berbagai keterampilan rahasia, kekuatan sangat baik pada usia ini, sangat kuat. Dalam telur, jika tidak hitam dan putih, kedua naga akan terjalin, dan telur naga akan stabil. Apa istimewanya? Kakek marah, siapa aku untuk memprovokasi? Suara naga di dalam telur benar-benar gelisah, cara teraman untuk bepergian, kenapa semua orang berteriak? Menjadi tikus jalanan. Bunuh kebajingan, aku tahu di mana kau lari. Burung gagak kecil di bawah tangan hitam, 10 jari bersinar, cahaya hitam melonjak ke depan. Dia juga merasa bahwa telur itu terlalu penuh kebencian, dan itu adalah titik rendah untuk menyembunyikan hal-hal jahat, dan berani berguling-guling dan bergoyang. Setelah ketahuan, dia masih menolak untuk mengakuinya. Ekspresi arogan harus diserang dan diserang. Bayi anjing itu semakin malu, hambatannya, kamu tidak bisa melarikan diri, kamu tidak bisa berjalan di atas blus yang malang, kamu tidak bisa berjalan, kamu tidak punya cara untuk hidup. Kakekmu, kamu memiliki sayap, kamu tidak perlu meletakkan sayapmu. Bang! Dia menamparkan dan menamparkan. Kali ini, dia menggunakan seni bela diri dari seni bela diri. Itu adalah sinar cahaya untuk sementara waktu.
Itu seperti kekosongan 9 hari, menyinari seluruh rumah gua, dan udara berhembus dan energi melonjak. Pertempuran naga di alam liar. Dalam kulit telur, sepasang cakar ditemukan, dan kemudian sepasang kaki belakang juga ditemukan, dan ekornya juga ditikam. Orang itu berdiri di sana, dan tidak menunjukkan kepalanya. Karena diagram yin dan yang pada tulang frontal terlalu spesial, takut ditatap, jadi ingatlah. Naga aneh ini, bayangan naga, berkelahi dengan anjing. Watak Taiwu Yimei yang mempesona, kepala dan ekor tersembunyi khas pria ini, terpapar pada seekor naga, dan ditutupi dengan kulit telur. Apakah ini menggoda? Ini terlalu sial. Bunuh. Beberapa mempesona bergegas bersama, dan kemudian naga tidak bisa menahannya, kepala tertegun berbalik dan ekornya ditarik, dan sisik naga dikupas. Naga itu menyesal. Dia menjerit, membanting ekor, dan menerbangkan gagak kecil, dan wajahnya langsung membengkak, matanya lebih lebam, dan mata hitamnya yang khas berwarna biru. Gila, tidak disukai, dan ingin mengumpulkan beberapa pelayan yang memikat, tidak menyangka akan bertemu dengan beberapa orang gila yang gila, tidak bisa dijelaskan. Naga aneh itu marah, di awalnya berpikir bahwa itu akan menjadi telur naga, yang lain pasti sangat penasaran, mereka akan hati-hati menutup dan menyimpannya, karena mereka bisa menjadi binatang terkuat. Pada saat itu, ia memiliki kesempatan untuk bermain babi dan makan harimau, dan tiba-tiba menyingkirkan budak. Sebagai hasilnya, itu hanya lemak ketika disingkap, dan capung sangat tidak berharga, bukankah tidak terlihat? Siapa yang harus dicari? Aku masih ingin menerima kita sebagai pelayan. Itu benar-benar naga gila. Aku akan memakan naga bakar untuk sementara waktu dan membunuhnya. Teriak sekelompok orang. Hai. Naga aneh terbang dan dipukuli dengan sangat buruk. Jika dagingnya kokoh dan kokoh, ia tidak akan hidup jika diganti oleh orang lain atau naga. Long Ye pergi hari ini, King Shan tidak mengubah air hijau yang mengalir lama. Sampai jumpa lagi setelah 18 tahun, ketika ranjang hangat pria, pelayan wanita, mengatakan yang sebaliknya. Kemudian, tidak bisa dikatakan, dan itu ditabrak oleh orang-orang. Akibatnya, itu menggerakkan naga besar yang ada di sarang naga, menggantung di udara, dan membanting. Ya, itu dia. Kebencian mempesona dari denyut Taiwu, mengejar kegilaan, dia memiliki beberapa keraguan tentang naga ini sebelumnya, dan sekarang dia melihat cara mencekik yang sama untuk berlari, dia yakin ini adalah naga. Sekelompok orang mengejar. Aku masih punya ibuku Jin Jian, naga mati, aku ingin kram kamu. Bagaimana perasaanku kalau ada situasi di dalam? Hai. Tiba-tiba, tangan putih kecil ditemukan di sebelahnya, dan sebuah tamparan digunakan untuk menamparnya dan menabrak dinding batu. Ying Ying muncul dan menghalangi jalannya ke depan. Bagus. Kemudian, keturunan Taiwu dan gagak-gagak kecil semua sangat gembira, kali ini, perlu untuk menekan naga ini. Hei! Di tengah-tengah dinding batu, sebuah batu besar didorong terbuka, ada jalan di sana, Chu Feng singkapan, melambai pada naga, berkata, kakak naga, pergi ke sini. Naga mengerang berteriak, jika kamu tidak berlari, kamu benar-benar harus gemuk. Kamu masih memiliki sedikit kekhawatiran sekarang. Kelompok itu lebih suka melepaskan dua naga lainnya dan mengejarnya, ini hanyalah sesuatu yang salah. Itu marah. Saudara yang baik, kamu benar-benar baik, dalam dan benar, tidak bersama mereka. Naga itu bergegas dan menepuk pundak Chu Feng. Chu Feng diam-diam cemberut, dia agak skeptis, ini benar-benar monster tua yang nyata. Namun, dia tidak menunjukkannya, mengatakan, iya, saya akan melihat Anda seperti Anda, dan saya benci pengepungan trik memalukan ini yang tidak teknis dan tidak membuat stres. Wei Longdao, saya melihat Anda sangat baik, bergaul dengan Long Ye nanti, mendukung Anda, jangan melihat beberapa keponakan yang berpikir mereka mempesona. Pada kenyataannya, dalam pandangan Ben Long, tidak apa-apa, setelah semua, mereka tidak kentut. Yah, berapa banyak dari kita yang akan menjadi dekat di masa depan, apa nama saudara naga? Chu Feng juga menepuk pundaknya. Namaku Long Dayu, kata naga itu, dan kemudian warnanya berubah, berkata, lari. Karena tentara yang mengejar telah datang. Mulut Chu Feng berkedut, nama ini bukan siapa-siapa. Kakak naga, kamu harus pergi dulu, bergegas ke bagian ini, menyembunyikan beberapa naga pada akhirnya, kamu memanggil mereka, bergandengan tangan untuk membunuh, aku akan membantumu memblokir. Saudaraku yang baik, langit yang tipis. Mulut naga yang aneh itu sopan, tetapi tubuhnya cukup loyal, berbalik dan berlari. Chu Feng berteriak, saudara naga ingat, dengan beberapa naga untuk membuatnya jelas, mereka tidak memukul orang mereka sendiri, dan menunjukkan wajahku dengan cermin, untuk menghindari kesalahpahaman dan pertikaian. Aku melakukan sesuatu, kamu bisa tenang. Long Dayu berteriak, dan tidak ada bayangan dalam asap.
Chu Feng berdiri di tempat yang sama dan tersenyum. Kemudian, dia tidak bisa tersenyum, dan bayi perempuan Ying Ying telah menjaganya tetap dekat, dan menatapnya. Orang-orang sendiri, kamu tidak melihat apa-apa, tidak mendengar apa-apa. Setelah itu, Chu Feng juga melarikan diri. Dia tidak benar-benar membantu naga untuk mengejar para prajurit. Tidak mudah untuk bertemu kembali, biarkan dia menjadi lebih terkenal. Dia berlari, hanya untuk membuat hubungan yang baik dengan naga aneh, dan kemudian, urusan kolektif. Dengan keras, dia lari dari jalan lain dan siap untuk pergi ke Nirvana. Pada saat yang sama, naga itu berteriak di ujung jalan barusan, anak-anak kecil pergi bersamaku, membunuh sekelompok naga, dan pergi bersamaku untuk mengumpulkan para pelayan. Naga menyalahkan kembali, dengan beberapa naga muda, untuk dipertanggungjawabkan dengan seni bela diri Taiwu, dikepung, dan hidung dan wajahnya bengkak, ini adalah lelucon. Anak-anak kecil memberiku tamparan di wajah, dan aku tidak ingin membunuh mereka. Ketika naga membawamu pergi, aku meninggalkan sarang naga dan memastikan bahwa kamu tidak diperbudak oleh kelompok sembrono ini. Long Dayu meningkatkan semangat, bergegas ke depan, dan mengering dengan sekelompok mempesona. Sekarang hidup. Bayi bodoh, pergi mati, pertempuran naga yang bau. Naga aneh berkata, dia benar-benar ingin mengambil beberapa mempesona, untuk menjadi pelayan. Tenis meja pong. Sekelompok orang terbunuh, semua jenis keterampilan perang keluar, darah terciprat, bermain sangat sengit. Mata mempesona dari Taiwu Yimao, satu tangannya hampir robek oleh naga, seluruh tubuhnya adalah darah, kepalanya dibagikan, dia benar-benar mengalahkan naga itu. Dia mengira dirinya lebih muda, dan dia yang pertama dalam kelompok kalajengking yang mempesona, dia bisa menjadi pemimpin di sini, dan dia terpana oleh naga aneh. Taiwu menggiling tinju. Anjing itu canggung, dan mulutnya disemprotkan ke seberkas cahaya. Ini adalah energi dalam tubuh yang mendidih, meluap dari hidung dan mulut. Selama waktu itu, tinjunya berubah menjadi emas, terutama ketika tinju ganda digesek, dan sepasang cakram penggilingan emas dilakukan, di mana mereka bergemuruh dan menggulung materi persegi. Setelah beberapa sambaran petir, batu, del tersentuh, semuanya berubah menjadi bubuk dan benar-benar meledak. Metode tinju semacam ini sangat kuat. Ekor naga secara tidak sengaja dihancurkan ke dalamnya. Ada sisik naga yang jatuh dan darah meluap. Ia menjerit, dan pecah. Hei! Ia memiliki ekor naga, dan anjing itu ditarik dari tanah, dan tulang-tulangnya patah. Naga ini aneh, pelindung kulitnya terlalu keras, tidak bisa dipindahkan sama sekali, bahkan jika itu adalah naga-naga asli, itu tidak berhenti di situ. Kami sudah menjadi murid inti terkuat dari kelompok usia ini di Yang, ini tidak normal, perhatikan para penatua di luar. Suara mempesona dari denyut Taiwu berteriak, dia menyeka darah sudut mulutnya, dan dia ketakutan. Jika mereka terus begini, mereka semua akan mati di sini, dan seseorang tidak bisa hidup. Hei, Tuhan sangat berbakat, kamu tidak yakin dan kamu tidak yakin. Selain itu, kamu ingin berhubungan dengan dunia luar. Jangan melihat tempat itu, gua naga, terisolasi dari luar. Selain itu, Tuhan telah menggunakan langit untuk mengeksplorasi. Tidak ada surga di luar, hanya ada beberapa pelayan. Anda menyebutnya, itu disebut tenggorokan yang patah dan tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda, hehe. Tawa aneh para geek di sana, penampilan seekor kalajengking tua, kesedihan dari gerakan itu. Kesedihan mempesona dari denyut Taiwu hancur, apa yang idiot. Burung gagak kecil itu juga mengerutkan kening, berkata, naga mati itu benar-benar tak tahu malu, dan itu juga disebut kerongkongan. Cucu Anda benar-benar tak tahu malu dan hancur. Sepertinya ada sesuatu, yang membunuhmu. Perkelahian, tulang-tulang anjing patah 6 atau 7, cukup menyedihkan, jika cakram gerindanya istimewa, pertahanannya luar biasa, 2 piringan gerindra emas terhalang di depan, maka ia mungkin mati. Meski begitu, ada luka mengerikan di lehernya, dan dia hampir terpotong oleh cakar naga. Naga jahat itu berani ganas. Kita di sini. Ada teriakan keras di kejauhan, dan beberapa kecoa kecil yang mempesona muncul, dan mereka terbunuh bersama, dan mata mereka tajam. Sebanyak lebih dari selusin enchantress kecil masuk, dan akhirnya bubar, dan orang-orang ini berjalan bersama dan mengamati sebentar dalam kegelapan. Mereka merasa jika mereka tidak membantu, semua orang akan mati di tangan naga ini, dan sekarang mereka harus bergandengan tangan. Untuk sesaat, itu dalam pertempuran berdarah. Long Dayu yang berteriak, ditangkap oleh kesempatan itu, menghancurkan beberapa sisik naga, berdarah di tubuhnya. Ia mendengus, ini benar-benar burung phoenix yang tidak sebagus ayam. Hari ini aku cukup sial. Benar, kemana kakakku pergi, bagaimana aku tidak bisa melihatnya? Bunuh. Bunuh naga ini. Hei, naga ini benar-benar aneh. Kamu lihat ada gambar yin dan yang di tulang depannya. Sungguh aneh, bunuh itu.
Telur naga dipukuli dan dihancurkan, dan naga itu terkena tubuh asli, yang mengejutkan banyak orang muda yang mempesona. Untuk sesaat, semakin banyak pertempuran di sini yang sengit. Semua ini tidak ada hubungannya dengan Chu Feng. Dia menjalankan lantai ketiga ruang dunia kecil dan secara resmi memulai perjalanan nirvana. Dia mengadopsi cara yang paling radikal untuk sepenuhnya mengaktifkan aktivitas residu labu ketiga, dan ingin mengangkat dirinya dalam waktu singkat. Nirvana berhasil. Karena dia merasa tidak ada cukup waktu, atau dia akan menjadi lebih baik sesegera mungkin. Jika Anda hanya melakukan ini, itu akan dengan mudah menyebabkan kekacauan yang hebat. Untungnya, ada naga nyata di tangannya. Jika Anda benar-benar ingin terluka, Anda bisa minum seteguk kapan saja untuk meringankan krisis. Seiring berjalannya waktu, inti dari lapisan ketiga ruang dunia kecil bersinar terang, dan kemudian langit dan bumi mendidih, meninggalkan esensi residu dari Vena. Selain itu, ada banyak esens naga yang terkumpul di sarang naga selama bertahun-tahun, dan mereka juga dikumpulkan. Pada saat yang sama, rune yang dihasilkan secara alami oleh medan alami terwujud. Area intinya berbentuk labu, dan sekarang terlihat seperti labu emas ungu, yang transparan dan bercahaya. Ini disebut labu ketiga, relatif terhadap Tiankeng dalam suku itu, sangat kecil, hanya 100 kaki, lebih dan lebih cemerlang, cahaya ungu mengalir. Kemudian, ada pemandangan aneh di sini, labu emas ungu bergetar, dan sinar matahari mengalir, tetapi tampaknya ada emas dan di bagian dalam, dan kecemerlangannya menyilaukan. Tidak ada keraguan bahwa Chu Feng adalah dan emas, yang dipelihara oleh seluruh labu. Sayang sekali aku disia-siakan oleh naga aneh. Aku menghangatkan tubuhku, hanya untuk kelahiran kembali, dan tidak meninggalkan aku dengan banyak esensi aktif. Chu Feng menghela nafas. Tentu saja, ini juga diharapkan, jika masih ada banyak ciptaan di sini, naga tidak akan menepuk pantat dan pergi, dan pasti akan berjongkok di sini. Akhirnya, setelah sehari semalam, beberapa garis halus muncul di kulit Chu Feng, yang disebabkan oleh jalinan simbol-simbol alami yang tertanam dalam labu ungu. Dia dipelihara dan dibesarkan oleh sarang naga, seperti pengalaman bawaan dalam rahim ibu, membuat visanya lebih ulet, kristal dan kuat. Pada saat ini, sumsum tulangnya ditandai dengan rune dari labu ungu, Del, memancarkan cahaya ungu, dan sel-sel tubuh terus melepaskan potensi rahasia. Ini bukan peningkatan dari ranah, tetapi cahaya fisik dan spiritualnya telah menjadi lebih kuat. Chu Feng merasa bahwa sekarang ia dapat memenuhi level evolusi dari level bebas untuk bertarung. Seorang anak di bawah 1 tahun dapat memiliki kekuatan seperti itu, yang mengerikan, bahkan jika itu adalah orang terkuat yang telah dilatih oleh sekte-sekte kuno dunia. Saat ini, Chu Feng akhirnya menyusul. Dia merasa bahwa bahkan jika dia membunuh segera, dia bisa mendapatkan tangan ketika dia bertemu anjing itu, tanpa khawatir tentang hal itu. Dia sangat puas, melihat lengan dan kakinya yang kecil, penuh dengan kekuatan baru, dengan vitalitas yang kuat, dan bukan energi yang lemah, sehingga kebugaran fisiknya sangat mengesankan. Tentu saja, dia juga memiliki sedikit penyesalan, intinya tempat ini pada akhirnya diperoleh oleh Geek, kalau tidak, dia dapat lebih meningkatkan dirinya. Sudah siang dan malam, apa yang terjadi di luar, keluar dan melihat. Chu Feng keluar. Ketika dia membuka pintu keluar dari lapisan ketiga ruang dunia kecil, dia mendengar deru naga, dan sedang menggali dengan sekelompok naga. Sial, si idiot memblokir jalan keluar, dan waktunya tidak cukup. Jika sekelompok rambut lain-lain tiba-tiba masuk, aku akan mati. Geek benar-benar takut, dan pada saat yang sama kesal, sarangnya sendiri telah dipindahkan, dan tidak dapat menemukan pintu masuk. Awalnya, itu sudah menang. Kelompok pembunuh yang dibunuh tak tertandingi, dan mata mereka tidak bisa dilihat. Tetapi pada akhirnya, mereka tidak bisa menyerah, karena tidak ada banyak waktu, itu harus pergi. Chu Feng melihat situasinya, dan dengan cepat menyelinap keluar dari sisi lain batu, jika tidak, naga aneh yang diblokir di sini tidak putus asa dengannya. Setelah waktu yang lama, dia berjalan kembali, dan kemudian Long Dayu akhirnya menggali lorong. Naga Daewo, ada apa denganmu, apa kau ingin aku membantu? Chu Feng memimpin dari tumpukan batu. Niang Sipi, apa tangan dan kakimu? Setelah melihatnya, aneh itu bergemuruh dan tidak bisa menemukan tangan hitam yang menghancurkan tempat itu. Dia menderita sakit perut. Chu Feng menyangkalnya dan berkata, apa tempat hantu ini? Saya tidak mengerti. Pada awalnya, dahi naga itu meledak di dahinya, tetapi juga mengubah pandangannya dalam sekejap, mengungkapkan rasa takut, dan berkata pada dirinya sendiri, tampaknya ada seorang master yang datang, dan benar-benar tahu lapangan, hei, tidak bisa menghindarinya. Jika berbahaya, saya hanya Anda dapat mengontrol mayat dari kehidupan terakhir dan bertarung dengannya, selama itu tidak ditargetkan oleh pemburu reinkarnasi. Hati Chu Feng tertegun dan diam-diam beruntung. Untungnya, dia tidak memprovokasi naga ini.
Pria ini benar-benar memiliki pembunuh dan backhand. Naga itu menyapa sekelompok naga yang bergegas ke ruang dunia kecil lantai 3, di mana ada medan transmisi skala besar yang dapat dijangkau ke sisi lain dari Yang. Saudaraku, siapa namamu? Aku belum menanyakan namamu, pergi bersamaku di jalan. Naga aneh itu berteriak sebelum pergi. Chu Fengdao, nama saya Jidade, saya tidak akan pergi bersamamu, selamat tinggal, atau Anda bisa datang ke hutan belantara ini untuk menemukan saya pikir itu akan memakan waktu beberapa tahun, tempat ini akan menyebarkan nama saya di mana-mana. Oke, namaku Daewo. Kamu dipanggil Dade. Itu takdir. Dia akan bertemu lagi besok. Naga itu berlari dengan beberapa naga. Baiklah, selamat tinggal, saudaraku, aku akan membantumu untuk mengejar para prajurit, teriak Chu Feng. Saudaraku yang baik, aku akan mengirimkanmu make up di masa depan. Long Dayu lari. Chu Feng menyelinap dada, muncul di lapisan pertama ruang dunia kecil, dan akhirnya menemukan seekor anjing, seekor gagak kecil dan orang lain. Mereka sedang menyembuhkan, semua hampir mati, masing-masing terluka parah. Saudara, apa yang terjadi padamu? Tanya Chu Feng. Jidade. Kemarahan mempesona Taiwu. Chu Feng mencibir, berkata, apa yang disebut, beri aku kepala dan berbaring di sana, Anda adalah tawanan saya, jika Anda ingin hidup, tempat tidur pria yang hangat, wanita sebagai budak, saya juga mengatakan anti itu. Di luar sarang naga, beberapa lelaki tua berbicara dan tersenyum. Ngomong-ngomong, sudah beberapa hari, aku tidak tahu apa yang terjadi di dalam, tapi kupikir unicorn keluargaku baik-baik saja, dan akhirnya aku bisa tertawa. Oh, tidak perlu bicara lagi, Taiwu adalah orang terkuat di Nadi, secara alami disebut penghormatan. Aku pikir gagak kecilku bisa hidup paling lembab. Dragon Nest, lantai 3 ruang dunia kecil. Menggali sepotong tanah padat aneh menunjukkan platform magnetoid, yang merupakan bidang super transmisi yang mencapai ujung yang lain. Kemudian, itu menghapus keringat dingin umum, berkata, takut naga, dan akhirnya bisa pergi di jalan. Apa akhir Jidade? Ini bukan hal yang baik pada pandangan pertama, tapi untungnya aku akan menahannya. Cucu ini, menunggumu, nanti Long Ye pasti akan mengepakmu. Ini memiliki banyak ketakutan yang melekat, tampilan yang sangat menakutkan, penuh keringat dingin, bocor dari sisik, sangat berlebihan. Bagaimana menurutku dia agak seperti seseorang aneh. Itu berjongkok, lalu mengayunkan kaki naga, menyapa beberapa naga muda, berkata, pergi bersamaku ke evolusi tertinggi, setelah kau dan aku selama bertahun-tahun, menghadap ke alam liar, bermain yang, dengan simpul lain dalam sejarah evolusi dan cabang. Hewan-hewan bertabrakan. Akhirnya, cahaya itu menyala, dan menghilang dengan beberapa naga, kemudian magnetoid itu dibakar dan berubah menjadi abu, sehingga tidak ada yang tersisa. Di luar sarang naga, sekelompok orang masih berdiskusi dengan hangat. Oh, Taiwu Tianzun telah menjadi peristiwa bahagia dalam beberapa kali. Pertama, mengalahkan musuh. Pedang bersinar terang di Qingzu, menunjukkan kekuatan Tianzun yang asli. Sekarang keturunannya begitu cemerlang, mereka akan menjadi pemimpin di sini. Jika tidak ada kecelakaan, ini tidak terjadi. Anak itu akan mewarisi pakaiannya dan menjadi generasi baru surga yang besar sebelum ia menjadi periode Tianzun yang perkasa atau menurun. Oh, tunggu hasilnya, kurasa aku bisa membuka sarang naga dalam 2 hari. Sekelompok orang tua sedang berbicara. Jelas, Tianzun yang sejati tidak bisa menunggu lama, dan orang-orang yang menunggu di sini adalah anggota mereka. Bahkan, jika sesuatu terjadi di lapisan pertama ruang dunia kecil di Longwo, jika diketahui sekelompok orang kuat di luar, itu pasti akan menyebabkan sakit hati dan kesusahan. Chu Feng sekarang menghadapi sekelompok 8 orang yang mempesona, itu benar-benar. Elang sebagai serigala, bukan orang yang baik, untuk melihat siapa adalah siapa, pemukulan dan penjarahan. Orang-orang ini telah memanen di sarang naga, dan lebih atau kurang telah mengambil buah-buahan khusus, bahkan jika mereka tidak dapat berevolusi dengan katalis sekarang, tetapi layak untuk membawanya keluar untuk dijual ke orang lain, atau menggunakannya untuk penggunaan di masa depan. Bahkan beberapa orang mendapatkan permata, seperti tanduk naga, yang bukan jenis yang rusak setelah jalan kimia. Itu juga sangat jernih, dan tubuhnya putih seperti batu giok. Tentu saja, ini hanya paragraf pendek. Ini adalah cabang dari tanduk naga muda, lengannya tebal dan tipis, dan tinggi 1 orang tinggi. Chu Feng tidak sopan dan memiliki antusiasmenya sendiri. Dia juga berkata, ya, benda ini bisa berupa tongkat guntur api angin, atau batang pemukul, itu adalah bahan yang bagus. Mata mempesona tanduk naga dirampok, mata yang tertekan merah, dan mereka putus asa untuk bertarung dengannya, tetapi mereka ditampar oleh Chu Feng. Aku masih ingin mengambilnya kembali. Hei, aku tidak ingin mengambilnya kembali ketika aku berada di saku Jidade.
Siapa yang akan membiarkanmu mengejarku dengan cucu anjing? Ini bunga, kamu harus menghormati aku. Angin menatapnya. Kelompok orang ini sudah terluka parah. Dalam pertarungan dengan naga, itu hampir sepenuhnya dimusnahkan, dan didukung oleh satu nafas. Begitu mereka santai, mereka secara alami memahami kondisi buruk mereka sendiri. Tulang-tulangnya patah dan jeroan pecah. Sulit untuk membunuh dengan JDD. Chu Feng tidak hanya dirampok, tetapi masih mengancam. Beri kamu kesempatan, panggil aku kakak, tunggu aku tumbuh setelah 18 tahun, ikuti aku ketika aku pergi bertarung. Kamu bermimpi. Pria itu marah. Chu Feng takut dan berkata, katakan, jangan menundukkan kepalamu dan melayani dengan lembut, jangan bersumpah demi jiwamu, aku akan membunuhmu. Setelah mengatakan itu, dia menendang orang ini dan pergi ke Taiwu yang mempesona, memutuskan untuk membunuh ayam dan monyet, mulai dari dia. Anjing kecil, sejak kamu memasuki sarang naga, kamu akan mengejarku, terlalu tulus, aku menggali kuburmu, atau mencuri papan peti mati Taiwu. Rintangan, temukan kematian. Keturunan Taiwu marah. Kematian, kamu paman. Chu Feng mencibir, bergegas, tinju putih meledak dari cahaya, langsung meledak. Hal pertama yang dia inginkan untuk masuk ke sarang naga adalah membunuhnya. Dia tidak punya kesempatan sebelumnya, dan kekuatannya tidak cukup untuk mendukungnya. Tetapi setelah minum cairan naga asli dan nirvana sekali, dia memenuhi syarat. Bunuh kamu. Anjing Wasen tersenyum dingin. Meskipun rambutnya berserakan dan tulangnya patah, dia menghancurkan balok dan menggunakan potensinya untuk bertarung dengan Chu. Dia memuntahkan dan memuntahkan pedang terbang, hijau seperti batu giok, dan kemudian meledak ke dalam cahaya hijau yang menyilaukan, untuk menghancurkan kepala Chu Feng, sangat canggung. Chu Feng menoleh dan menghindari masa lalu. Lalu dia melambaikan tangannya dan melemparkan tinju ikan kecil. Di bawah hujan dan pasir yang ringan, banyak ikan hitam berenang di kekosongan, yang menyebabkan suasana dingin khusus. Kurang yin boxing. Beberapa orang menyalahkan, mengenali metode tinju ini. Setelah melihat anjing itu, tatapannya semakin dingin. Aku benci hantu itu, dan konon ini rahasia dari dunia bawah. Aku benci udara semacam ini. Chu Feng sangat marah, Taiwu paling membenci Yinling, dan bahkan murid-muridnya serta cucu-cucunya sama. Zhang Kou Yinling mengutuk dan menutup mulutnya untuk membunuh. Pada awalnya, pada masa Xiao Yin, orang-orang yang terlalu bela diri, hegemoni dan berdarah dingin, dan pembantaian massa, tidak melihat makhluk di dunia bawah. Ini juga terjadi pada keponakan kecil ini. Sejak kecil, saya membenci orang-orang dan hal-hal yang berkaitan dengan dunia bawah. Ini hanya semacam metode tinju, dan juga disandingkan dengan tinju Sao yang kuno. Aku sangat muak dengan nadimu. Aku tidak ada hubungannya dengan serigala ekor besar, beri aku mati. Chu Feng menggunakan beberapa kepalan tangan Yin untuk mengeraskan pedang, dan untuk sesaat Mars memercik, ada beberapa ikan hitam melompat di kehampaan, dan mereka terus bertabrakan dengan pedang terbang hijau. Pedang ini sangat luar biasa, terbuat dari emas hijau khusus, jenius Taiwu yang mempesona, sangat cocok untuknya. Sikat, sikat, sikat. Kekosongan di langit seperti baut hijau dan kilat, terjalin, dan itu adalah pedang terbang dalam kekuasaan, di sini, kecepatannya terlalu cepat. Chu Feng tidak menggunakan tinju petir, juga tidak menggunakan hari besar untuk datang ke tinju dan Dewa Yin dan yang untuk menghindari mengungkapkan identitasnya, tetapi hanya untuk mendesak Cao Yin. Ketika ia meninju tinjunya, satu ikan hitam muncul di kekosongan, yang masing-masing kadang-kadang sekeras besi, kadang-kadang lunak dan berair, tidak dapat diprediksi. Pada akhirnya, lusinan ikan hitam kecil akan dikelilingi oleh pedang terbang, dan tubuh pedang akan ditekan di dalamnya, dan kehidupan akan diambil alih. Taiwu Mo Pan Pang, tapi semua warisan yang berhubungan dengan Yin, berikan aku untuk mati. Anjing itu panjang dan terbang, matanya canggung. Di depan tinjunya, cakram emas muncul dan perlahan-lahan berbalik, seolah-olah untuk menghancurkan segalanya, kekuatannya luar biasa. Semua tulang patah, tapi aku masih berani dan berbaring. Chu Feng mencibir, keluar semua dan maju. Setelah 6 pukulan, cakram penggilingan energi emas terbuka, dan energi emas yang kaya itu meledak di sini. Bayi anjing menjerit, dan 7 tiupan berdarah dan terbang keluar. Dengan keras, ia menabrak sambaran petir di atas kayu, dan tulang-tulangnya banyak patah, dan organ-organ dalamnya patah. Sebenarnya, tidak mudah baginya untuk melawan langkah ini, karena naga itu telah hampir membunuhnya beberapa kali, dan ia telah mati 6 atau 7 kali sebelum ia mati. Ia dapat bertahan hidup dari naga, yang dapat dikatakan menguras semua jenis backhand. Vitalitasnya adalah bahwa itu akan digunakan di sarang naga untuk mendapatkan beberapa obat besar. Dan sekarang saya telah bertemu Chu Feng, bagaimana saya bisa menolak? Hai. Selanjutnya,
Chu Feng menginjak kakinya dan membiarkan jenius mempesona dari kemarahan Taiwu melotot. Matanya sangat menyeramkan, dan dia merasa bahwa tulang dan nadinya patah dan dia dihapuskan. Harta karun yang telah dilebur dari masa kanak-kanak sekarang rusak, seperti balon yang menyembul keluar dari lubang, dan energi dicurahkan. Pada saat yang sama, jiwanya redup dan dia telah banyak terputus. Kamu berani menghapusku? Dia berteriak, lebih baik mati daripada membunuhnya. Tidak ada yang berani, setelah memasuki sarang naga, itu adalah pertempuran antara naga dan harimau, hidup dan mati tidak masuk hitungan. Chu Feng sedikit ragu, setelah semua, tidak membunuhnya. Dia takut Holly dan Perikuil tidak akan berakhir dengan baik, lagi pula denyut Taiwu sangat kuat, hampir sama dengan menghapuskan anjing ini. Jika itu adalah dirinya sendiri, setelah dewasa, jika Anda bertemu seseorang yang adalah seorang Taiwu, itu pasti membunuh orang yang tidak bersalah. Chu Feng mengambil pedang terbang hijau dan bersinar ke tangannya, hanya setengah kaki panjang, pertunjukan yang cukup kecil, tetapi sangat tajam. Ia memandang ke bawah pada kelompok mempesona ini, berkata, cepatlah, panggil saudara itu, kalau tidak, anjing itu pandangan ke depan. Lalu dia menatap gagak kecil itu. Bocah putih besar gemuk melihat Chu Angin berjalan, tiba-tiba rambutnya terbalik, dan kemudian dia tidak menggunakan Chu Feng untuk mengancamnya. Dia langsung berteriak dan berteriak. Kakak laki-laki, kamu pastilah kakak laki-lakiku yang telah hilang selama bertahun-tahun. Ibuku berkata, aku memiliki kakak lelaki yang hilang dalam debu merah. Aku punya perasaan seperti ini. Aku punya perasaan. Kamu adalah kakakku. Saya tahu Anda di luar sarang naga. Saya merasa bahwa melihat Anda seperti melihat yang lain. Temperamen mereka seperti orang baik, saudara. Dia penuh wajah dan tampilan memalukan. Chu Feng menyipitkan mata padanya dan berkata, mata seperti apa yang kamu lihat? Ini adalah jenis sampah buruk yang kamu terlihat. Bagaimana bisa seperti temperamenku? Sebut itu kakak, jangan cium kakakmu, mati rasa. Jadi, kamu mengirim aku bersumpah, ikuti aku untuk bertarung. Yah, aku bersumpah. Burung gagak kecil itu cukup kooperatif. Ia tertawa seperti bunga ekor anjing. Meskipun indah, itu menjijikkan. Orang lain lelah, kepala tulang rawan ini, sebenarnya menyerah dan berkompromi. Namun, maka semua orang malu untuk sujud, karena mereka juga melayani dengan lembut, dan Chu Feng memanggil kakak. Ada pepatah yang mengatakan bahwa pahlawan tidak makan sebelum kehilangan. Chu Feng memandang bayi perempuan Ying Ying, berkata, kamu melihat kamu, keluarga seorang gadis, dengan sekelompok embrio yang buruk berkumpul, sistem macam apa, untungnya bertemu denganku, menyelamatkanmu pada saat pertama. Semua orang tidak bisa berkata-kata, siapa yang merupakan embrio buruk, apakah Anda yang terburuk? Ying Ying marah, tetapi tidak ada desas-desus. Melihat bagian suaminya, Chu Feng tidak boleh mengalahkannya. Bagaimanapun, dia masih berharap kakeknya akan menyediakan bahan langka. Chu Feng baik baginya untuk memperbaiki dan besar, dan kedua belah pihak harus saling menguntungkan. Kamu memiliki banyak hal baik di tubuhmu. Kejutan Chu Feng, menemukan baju besi yang rusak dari bansi kecil lainnya, menyempurnakannya dengan sisik naga. Awalnya, sisik naga itu besar, dan satu potong lebih tinggi dari tingginya, namun, setelah paku selesai, timbangan itu tampaknya hanya 1 inci panjang dan sangat halus. Beberapa sayangnya, pecahannya sangat kuat. Ini adalah enchantress kecil yang menemukannya dari kedalaman naga. Pergi ke aku. Chu Feng dipersilakan untuk menerima, dan menambahkan, siapa yang memanggilmu untuk membunuhku dengan anjing itu. Pada akhir hari, Chu Feng merampok mereka semua. Dia menemukan bahwa salah satu keturunan yang dicurigai Lin Nui harus tetap nirvana. Selain itu, ada saudara kembar yang diduga telah melihat di sirkuit. Tidak terbunuh di sarang naga, atau ditangkap olehnya. Yah, kamu bantu aku untuk mengambil obatnya, dan kembali ke setengah dari kamu. Chu Feng menyapa kelompok orang yang terluka parah, biarkan mereka memetik buah darah naga dan sebagainya. 2 hari kemudian, sarang naga dibuka, dan sekelompok orang tua semua tersenyum dan bersiap untuk mengambil keturunan mereka yang mempesona. Baru saja membuka sarang naga, saya mendengar gerakan di dalam, dan suaranya keras. Suara itu sangat seragam, dan sekelompok enchantment kecil berteriak kakak. Ini agak menarik. Sebenarnya, bersaing untuk pembangkit tenaga listrik mutlak harus menjadi pengganti Taiwu. Ini tidak sederhana. Tidak masalah, menang sekali, tidak berarti masa depan juga yang terkuat. Lagi pula, beberapa orang lebih tua. Oh, jika aku ingat dengan benar, ada anak bungsu di dalam, bernama Jidade. Diperkirakan menyedihkan. Keturunan Taiwu sangat tidak disukai. Seseorang dengan senyum, sebenarnya, saya benar-benar ingin mengatakan bahwa Nafa diperkirakan sudah mati. Tetangga mana di masa depan yang naik turun? Sebagian besar orang di sarang ini. Orang-orang Taiwu juga datang, dan ada senyum tipis.
Holly mengerutkan kening di sana, dan di depan wajahnya, Jidade akan sangat sedih, dan mengisyaratkan bahwa sebagian besar dari mereka sudah mati, secara alami membuat wajahnya terlihat kurang cantik. Bahkan jika wanita yang dia jaga berkata, hidup dan mati memiliki kehidupan, jika itu normal untuk hidup, tetapi psikologinya masih bukan selera, tidak ingin melihat Chu Feng meninggal. Bagaimanapun, ini adalah anak yang dia pedulikan, bahkan jika itu baru 2 atau 3 bulan, ada beberapa perasaan. Tentu saja, dia tahu itu tidak benar. Untuk warisan mereka, mereka harus memilih yang kuat, dan penjaga masa depan, mereka harus keras. Ini adalah wanita-wanita muda dan ibu mertua yang menekankan lagi, dan Holly hanya bisa menghela nafas, dia tidak bisa mengubah apapun. Dao saudara, selamat, ada beberapa pengikut Taiwu Tianzun. Seseorang maju untuk memberi selamat kepada yang terkuat dari Taiwu, yaitu 3 dewa tua, yang datang ke sini. Kali ini, Tianzun hampir tidak datang. Mereka sudah menghaluskan hambatan di tempat ini, dan mereka tidak akan muncul kembali jika mereka membawa naga tua ke ranah Tianzun. Taiwu Yimai, Raja Dewa Tua, tersenyum dan berkata, "Oh, Tongqi, keturunan saya telah berteman baik dengan keturunan Anda." Sebelum memasuki Longwo, mereka mengatakan bahwa mereka akan bergabung dengan pasukan, dan mereka tentu memiliki hasil besar. Hei! Seekor burung gagak terbang, inilah Gunung Tianzun, yang bertanggung jawab untuk mengambil bocah putih besar yang gemuk itu. Ia memuntahkan orang dan berkata, "Aku tidak tahu bagaimana tuan kecil itu, ia telah mengancam akan membangun beberapa saudara yang baik dan bertarung berdampingan di masa depan." Di sebelahnya, beberapa orang cemberut, dan gagak kecil itu jelas sombong. Dia harus menyerahkan 1 atau 2 adik lelaki dan mengikutinya. Sekarang dia sangat cantik. Pergilah, lihat apa yang terjadi di akhir. Seseorang tertawa haha. Sarang naga sangat istimewa dan dapat diisolasi dari dunia luar. Ini adalah tanah surga dan bumi. Jika Anda tidak berjalan ke sana sekarang, akan sulit untuk melewati berbagai larangan. Dongfu sangat terbuka, ditutupi dengan sambaran petir, dengan kilau hitam, penuh yang, kayu jenis ini adalah obat yang sangat langka di dunia luar, bisa ada di mana-mana di sini. Semua orang, tolong. Tolong. Dewa muda Taiwu agak dilindungi, setelah sedikit ragu, dia berjalan tanpa sadar dan tersenyum di wajahnya. Yah, apakah ini? Apakah ada alasan seperti itu? Apa yang kamu lakukan? Sejak memasuki kedalaman Gua Naga, orang-orang yang hadir telah merasakan situasinya, dan kemudian wajah menjadi sangat indah. Hai, hai, hai. Mereka bergegas ke tempat tujuan dan datang ke tempat kejadian, semuanya bersemangat. Secara khusus, Raja Dewa Taiwu adalah yang paling sulit untuk ditekan, dan bagian depan jari sedikit gemetar. Hei, Gunung Crow Tianzun berteriak dan menatap bagian depan. Apa kesedihan mempesona dari seni bela diri. Diidentifikasi dengan hati-hati, dia jatuh pada sepotong batu biru, lesu, wajahnya biru dan hijau, belum lagi luka di tubuhnya, yaitu, wajahnya juga bengkak, hidungnya bengkak. Secara khusus, dia duduk sendirian. Bukan untuk mengatakan bahwa dia akan dihormati di sini, dan itu akan menjadi daging manusia, masa. Jidade, 3 dewa Taiwu bermata dingin, dan mereka tidak berpikir bahwa keturunan mereka akan sangat sengsara. Mereka duduk di batu biru dan menjadi alas daging. Kemudian, gagak itu tidak tenang, ada seekor kecoa burung besar, memandang ke depan, karena gagak kecil itu membantu Jidade kembali, sepasang kaki anjing. Sebenarnya akan seperti itu hasilnya, sekelompok orang tidak bisa menerima. Ini akan menjadi anak terkecil yang mendominasi, sekelompok orang, mempesona kecil ini sangat patuh, setidaknya permukaannya begitu, semua terluka, ditekan di sini. Bagaimana mungkin kamu? Dewa tua Taiwu Tianzun marah dan melihat keluarganya sangat sedih, dan bahwa Jidade benar-benar duduk di samping, dan dia membunuh mesin itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Bukan saja Holly berdiri, tetapi juga ibu mertua berambut perak datang, menghalangi jalannya dan menatapnya. Ada terlalu banyak tipu daya, bagaimana ini bisa dilakukan? Dewa muda denyut nadi Taiwu berteriak, mengangkat tangannya, 5 warna cahaya yang bersinar, aku tidak sabar untuk menyingkirkan Chu Feng. Holly melangkah maju, ini lelucon. Setelah masuk, hidup dan mati tidak dihitung. Semuanya ditakdirkan. Keturunan nadi Anda tidak mati. Anda harus puas, tidak jahat, tetapi juga marah dan marah. Apakah Anda ingin membunuh? Chu Feng melompat dari batu biru dan berbicara tepat waktu. Kamu salah paham, aku takut dia akan bunuh diri, dan kemudian secara pribadi menekannya. Kamu tidak percaya mereka. Dia menunjuk ke gagak kecil, Ying-Ying beberapa orang, dan memberi isyarat untuk bertanya. Orang-orang ini sedikit malu, tetapi mereka juga harus mengangguk. Apa yang terjadi? Dewa Taiwu marah. Aku dibuang olehnya. Mata anjing itu marah, dan dia tidak sabar untuk segera menyingkirkan Chu Feng. Halo hatimu.
Dewa tua Taiwu menenggelamkan wajahnya dan akan menyerang di tempat. Chu Fengdao, mengapa kamu tidak bertanya kepadanya? Sejak saya memasuki Dragon Nest, saya mulai mengejar saya, dan saya hanya pertahanan pasif. Adalah baik untuk meninggalkannya seumur hidup. Wajah Taiwu sangat biru dan tidak bisa digantung. Boom! Salah satu dari 3 raja besar Taiwu Yimei menggerakkan balok rune yang melotot, tetapi itu ditekan oleh wanita tua di sebelah Holly sebentar, membiarkannya tenang. Hei, Tuan kecil, bagaimana kabarmu? Burung gagak berbicara dan bertanya kepada burung gagak kecil. Aku, sangat baik. Gagak kecil itu menunjukkan ekspresi jelek, dan kemudian dia tidak ragu-ragu untuk menyingkirkan angin Chu dan berjalan ke arah gagak. Sekelompok orang baru kembali ke masa sekarang, anginnya berantakan, anak-anak yang dianggap terkecil dapat benar-benar menang, mengalahkan semua lawan, mendominasi tipu muslihat, dan Taiwu Yichuan yang populer dan terkenal sangat menyedihkan. Chu Fengdao, beberapa orang jenius telah meninggal. Anda harus mencarinya. Bagaimanapun, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Ini bukan pembunuhan naga. Itu adalah keturunan Taiwu Tianzun. Apa? Meskipun dia siap secara psikologis, beberapa orang masih di wajah dan dengan cepat bergegas ke kedalaman sarang naga. Pada akhirnya, hanya beberapa mayat yang ditemukan. Salah satu wanita setengah baya sangat khawatir, bahkan wajahnya takut, tetapi pada akhirnya, setelah menemukan sepasang saudara kembar yang tersenyum, dia benar-benar melepaskan hatinya. Dia percaya bahwa saudara perempuan kecil itu lebih kuat daripada orang lain dan tidak akan ada masalah. Tapi itu masih lompatan besar. Ketika keluarga Yi mengambil gadis yang seperti Lin Nui untuk mengeluarkan gubuk naga, keluarga Yi juga mengambil nafas. Beberapa lainnya marah, sangat sedih, karena mereka kehilangan sekte atas dalam seni bela diri. Meskipun ada beberapa belenggu yang mempesona di pintu, hanya satu yang dibawa hari ini, tetapi masih sangat tidak mau dan marah. Ini semua membunuh naga, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Pada saat ini, gagak kecil harus membersihkannya dan menjelaskannya dengan cepat. Meskipun ada kompetisi di antara partai-partai, kita sekarang dapat melihat bahwa murid inti di suku itu tragis, dan yang wajahnya tidak tampan, jika keluhan ini dinyalakan, itu adalah pertempuran berdarah. Lupakan, ayo pergi. Seseorang berteriak. Apa yang dia katakan bukanlah untuk pergi, tetapi untuk memasuki kedalaman sarang naga dan untuk membagi semua jenis kreasi dan harta karun yang tersisa. Sarang naga yang luas seperti itu secara alami memiliki banyak peluang. Sama seperti ini, anginnya hilang, apakah kamu akan pergi? Tanya Chu Feng. Apa yang kamu inginkan? Holly membenturkan kepalanya dan menatapnya. Kali ini kejutan yang tidak terduga. Dia tidak berpikir bahwa anak ini bisa memaksa semua mempesona dan akhirnya menang. Jangan mengetuk otak. Ibu mertua berambut perak memblokirnya, dan dia sangat menyukainya. Itu benar-benar berbeda dari penampilan Chu Feng. Pertempuran hari ini memberinya kejutan besar. Kalau tidak, bagaimana menurutmu, tetapi juga ingin kita bertarung? Holly mengetuknya lagi. Chu Feng berkata, aku khawatir tentang keputihan, tetapi aku juga ingin meninggalkan seekor anjing dan nyawa, sehingga kamu tidak baik untuk membersihkan kekacauan, dan mati dan darah. Segera setelah itu, ketika Long Chao dibagi dan dibersihkan oleh semua orang datang, kali ini mau tak mau menatap Chu Feng dan menonton. Kamu melihatku seperti ini, aku akan malu. Chu Feng menyipitkan mata dengan mata besar dan membuat wajah malu-malu. Pergi ke kematian. Sekelompok teriakan kecil yang memikat, ada penatua di depan mereka, mereka tak kenal takut, dan mereka semua telah terluka serius sebelumnya, itu benar-benar orang yang harus membungkuk di bawah atap. Oh, 20 tahun kemudian, ini jelas kutukan. Beberapa orang mengeluh. Chu Feng mengoreksi, mengatakan, siapapun yang mengatakan, saya akan debut setelah 13 tahun, tetapi tentu saja itu bukan kutukan. Pada saat itu, saya akan bekerja sama dengan sekelompok saudara. Katanya sambil berteriak pada sekelompok orang yang mempesona dan disambut satu persatu. Kelompok orang-orang yang mempesona ini lelah hati, benar-benar tidak ingin melihatnya, tertekan di dalam sarang naga, hati ada di dalam api, tetapi sekarang aku malu berbicara dengan para tetua, terlalu memalukan. Selain itu, sumpah telah dikeluarkan. Di masa depan, jika bajingan itu datang ke pintu, apakah Anda benar-benar ingin memenuhi janji Anda? Terlalu kusut. Namun, mereka juga meyakini bahwa harus ada misteri dalam keluarga yang melanggar sumpah. Masalahnya tidak sebesar itu. Semuanya, sebelum pergi, aku akan mengirim pesan bahwa orang di Yangzhou terbangun, dan masih hidup, untuk menyatukan kembali matahari. Pada saat ini, seorang lelaki tua membuka mulutnya dan membawa berita yang mengejutkan semua orang. Apa yang terjadi? Seseorang bertanya dengan terkejut. Ada di Zhangzhou. Bagaimana menurutmu? Apa yang terjadi di masa lalu, membunuh Tianzun, mengguncang usia berabad-abad, menyatukan wilayah 120 matahari. Akhirnya,
Setelah perampokan yang menggelegar, semua orang mengira dia meninggal pada menit terakhir, tetapi sekarang dia pulih kembali. Apa? Itu dia, sebenarnya muncul lagi. Sekelompok orang terpana, wajah mereka berubah sepenuhnya, dan suasananya sangat bermartabat, mereka tahu bahwa sesuatu akan terjadi. Semua orang merasa bahwa ada langit berdarah ke arah Zhangzu, seolah-olah itu tertindas dalam sekejap, dan perlu untuk menghancurkan segala sesuatu di dunia. Apakah ini efek psikologis? Banyak orang gemetar, beberapa curiga, tetapi semakin mereka merasakan pengurangan ke arah itu, semakin bergetar dinginnya waktu. Matahari akan berubah, dan banyak orang beranggapan bahwa ini adalah saat yang singkat dan membosankan sebelum badai, dan akhirnya peristiwa mengerikan akan terjadi. Beberapa orang mengambil napas dingin, tetapi mereka juga mengingatkan mereka, kamu, orang ini suka bakat, tetapi juga suka mempesona. Aku tidak tahu apakah itu adalah berkah atau kutukan. Jika kamu memiliki biografi yang kuat, kamu harus memperhatikan. Chu Feng, mereka kembali ke suku Ji di luar, sangat tergesa-gesa. Faktanya adalah bahwa semua orang mendengar berita setelah gelisah, adalah wajah keberangkatan yang bermartabat. Pada saat itu, yang ada di Zhangzu terlalu aneh dan mengerikan. Itu yang kesembilan yang terpencil, dan kemudian menyadari peristiwa yang sudah ada sebelumnya. Kecenderungan umum yang melanda dunia adalah yang membunuh orang-orang, matahari dan bulan diam, dan matahari bergetar. Berpikir kembali ke sekarang, biarkan orang-orang yang memahami era itu mati rasa. Semua orang di Irak, tidakkah kamu tinggal dan beristirahat? Chu Feng berdiri di luar suku dan memandangi istana tidak jauh dari sana. Sekelompok orang memulai medan transmisi super, dan dia berteriak keras di belakang. Dia benar-benar ingin berkomunikasi secara pribadi. Siapa gadis kecil yang mirip Lin Nui? Di mana orang tuanya? Pada platform magnet, beberapa orang bersikap ramah, berbalik dan tersenyum, melambaikan tangan dengan lembut, dan kemudian semua menghilang dalam hujan ringan, meninggalkan perbatasan Zhangzu. Holly melirik angin dan berkata, jangan melihatnya, gadis kecil itu aneh, tidak seperti anak kecil, dan vitalitasnya terlalu kuat. Chu Feng melihat dan melihat, tetapi suku Ji hanya meninggalkan sisa-sisa istana, bahkan platform magnetit secara otomatis dibakar dan berubah menjadi magma. Segera, dia tenang dan bertanya, siapakah adik perempuan Dongqing? Pada akhirnya apa itu? Holly memiliki alis yang besar dan hidung yang lebar. Dia memiliki hidung yang lebar dan suara mendengkur. Dia berkata, ada sejarah besar untuk mengguncang sepotong sejarah kuno, tetapi biarkan saya tidak membicarakannya, atau membicarakannya, bagaimana perkembangan fisiknya. Chu Feng mengangkat rahangnya, batuk, berdeham, lalu membawa tangannya dan menunjukkan sikap arogansi, berkata, generasi arogansi, seperti aku. Untuk menangani kebajikannya, Holly sederhana dan tegas. Dia memotongnya dengan penggemar berat dan berkata, berbicara kepada orang-orang, masalahnya sangat serius. Meminum cairan naga asli, aku tidur di sarang naga, dan langit seperti aku. Aku hampir mengangkat langit dan melonjak. Pada saat terakhir, aku rakus akan debu merah, aku enggan mengambil dunia, dan aku terpaksa hidup di bawah sinar matahari. Sekarang alam tidak ada lagi. Lihat dia seperti ini, wajah kecil bergetar merah. Tertawa seperti pengecut, Holly tidak marah, hampir memukulnya, tetapi akhirnya tahu pengalamannya. Saya belajar bahwa fisiknya saat ini lebih dari tingkat evolusi bahu. Holly tidak memiliki sukacita. Sebaliknya, dia sangat terkunci di alisnya dan berkata, ini awal, tidak baik. Saya belum berevolusi dengan katalis. Apakah ini tidak mempengaruhi? Chu Feng bingung. Selain itu, dia minum cairan naga nyata. Ini adalah yang paling bergizi. Seharusnya tidak mengkonsumsi sendiri, mengarah ke pengembangan awal. Holly sangat serius, mengatakan, meskipun cairan naga sejati itu istimewa, dikatakan untuk memelihara produk surgawi, tetapi masih ada kecurigaan terhadap mantan bijak, yang mungkin mengarah pada pengembangan awal dan mengonsumsi potensinya di muka. Chu Feng tiba-tiba tidak bisa tersenyum, meskipun Holly mengatakan bahwa ini hanya kecurigaan, belum tentu kebenarannya, tetapi dia masih sangat khusus. Dalam kehidupan ini, ia ingin bangkit, membunuh Tai Wu, Hun Yi, kekacauan dan dewa-dewa besar lainnya, jalan awal harus padat, tidak bisa tetap, atau bagaimana keluar dari jalan terkuat. Holly berkata, tentu saja, detak jantung kami juga percaya bahwa masalah cairan naga sejati tidak besar. Hanya beberapa kekuatan besar yang terlalu berhati-hati, jadi itulah cara berpikirnya. Masalahnya adalah Anda telah menggunakan gua naga untuk sekali lagi dan lagi, jadi untuk waktu yang singkat. Terobosan, tingkatkan kebugaran fisik, ini mengkhawatirkan, terlalu banyak, 3 hari lompatan 3, bagaimana Anda tidak bisa khawatir tentang awal? Bagaimana cara mengatasi masalah semacam ini dan bahaya tersembunyi? Chu Feng mengerutkan kening, tidak merasakan hippie tersenyum. Kamu belum meningkatkan tubuhmu baru-baru ini.
Kamu harus beristirahat selama beberapa tahun, dan kamu bisa memberi makan tonik tubuhmu. Wajah Holly sedikit khawatir dan dia memikirkannya, dia berpikir bahwa Chu Feng harus dirawat kembali untuk kesehatan, dan jika dia melihatnya, dia harus menemukan zat. Apakah ini sangat serius? Hati Chu Feng tidak di bagian bawah, dan ada juga beberapa keraguan. Beberapa keluarga konservatif di puncak piramida, mereka lebih suka memiliki murid-murid mereka sebelum usia 16. Mereka fana. Mereka tidak peduli seberapa kuat mereka. Setelah 17 atau 18 tahun, mereka akan mulai hancur selama 9 hari. Holly mengatakan perkataan seperti itu, ini adalah gerbang evolusi yang memiliki sejarah ratusan juta tahun. Ini sangat konservatif. Mereka telah mengalami berbagai bencana dalam sejarah evolusi. Tentu saja, keluarga arus utama pada saat yang sama berpikir bahwa kaum konservatif ini terlalu kaku dan tidak harus memiliki begitu banyak gangguan. Oleh karena itu, ada juga gagak kecil, Ying-Ying dan orang lain, yang hanya dipromosikan oleh berbagai kelompok etnis, bukannya mematahkan belenggu dan membuka ranah. Ada zat yang bisa menebus kelemahan fisikmu. Itu yang Kuan. Holly menyebutkan sejenis pelengkap yang dianggap sebagai zat langka teratas di matahari, yang sulit ditemukan, dapat menebus kekurangannya sendiri, dan efeknya sangat baik. Namun, hal semacam ini terlalu jarang, yaitu, tidak ada banyak keluarga dengan Tianzun duduk, dan mereka tidak akan mudah digunakan oleh para murid, dan bahkan beberapa tidak memiliki satu. Setiap tetes zat ini adalah yang, dan itu disebut intisari matahari. Di dekat sungai Yanghe, ada sesekali, tetapi setiap kali ada jejak, itu akan diambil oleh orang-orang yang ada di sana, sangat sulit untuk dikumpulkan. Sungai yang adalah sungai yang sangat kuno di dinasti Yang, telah ada di dunia sejak zaman kuno, dan sumbernya istimewa, berasal dari gunung batu. Namun, dari prasejarah hingga sekarang, tidak ada yang bisa membuka gunung batu, tetapi mereka yang pergi untuk menyelidiki tidak mati, mereka menghilang selamanya, dan mereka tidak pernah muncul lagi. Sungai yang mengalir melalui beberapa negara bagian, dan sulit untuk dibayangkan. Bagaimana sebuah sungai di gunung berbatu terus muncul dan konsisten. Panas sungai melonjak, itu bisa melelehkan emas petrokimia. Ketika orang evolusioner umum jatuh, daging dan darah akan hilang, dan tubuh akan mati. Di sungai Yanghe, sesekali muncul percikan air khusus, tepat saat mata air naik, disertai aroma, dan berbagai pemandangan ajaib, seperti sungai. Setelah mengumpulkannya, ditemukan bahwa zat harum ini adalah makanan bergizi yang langka bagi makhluk hidup, terutama bagi para jenius sejak awal. Apakah ini sangat efektif? Chu Feng memiliki warna yang aneh. Yang disebut Yang Kuan ini sangat misterius. Bagaimana terbentuknya? Holly mengangguk dan berkata, ini sangat efektif. Bahkan keluarga evolusioner yang paling konservatif pun mengakui bahwa ini adalah salah satu bahan permata untuk perawatan onset dini. Namun, hal ini terlalu sulit ditemukan, sekuat perikuil, tidak ada inventaris, kecuali melintasi beberapa negara bagian, untuk pergi ke sekitar sungai Yang, dan tidak tahu berapa tahun lagi menunggu untuk menemukan Yang Kuan. Chu Feng tidak bisa berkata apa-apa, karena tidak tersedia, bukan putih. Holy Road, ada alternatif, itu adalah alternatif Yang Kuan, ditemani oleh Yin Fu terdekat. Maksudmu, ada Tian Keng. Chu Feng terkejut dan mata terbelalak. Ya, aku melihat jejak di sana, dan kurasa 1 atau 2 kali setahun bisa terjadi, biasanya ketika langit cerah, kamu bisa pergi ke sana dan menonton. Menurut Holly, 9 yin-yin itu dingin dan menggigit, dan orang normal akan mati tanpa keraguan, tetapi objek akan terbalik, tetapi akan ada beberapa materi di samping. Apakah materi ini persis sama dengan Yang Kuan? Tanya Chu Feng. Holly mengangguk dan berkata, hampir sama, bahkan lebih baik, beberapa orang menyebutnya Meng Potang. Hei, Meng Potang. Chu Feng mendengar sepatah kata setelah mendengarkan, bagaimana mungkin nama ini, bahkan jika dia dapat menemukannya, dia agak takut untuk minum. Holly mengangguk dan berkata, sup itu sangat manis, tidak hanya untuk menyehatkan tubuh, tetapi juga membuat orang lupa, tentu saja, itu juga efek samping, mudah dilupakan. Apakah ini masih merupakan efek samping? Sangat bagus. Jika dia dilupakan, Chu Feng tidak akan mau minum. Holly memandangnya, masalahnya tidak terlalu besar. Saya bisa pulih setelah beberapa hari tidur. Meng Potang selalu mendengar hal semacam ini di masa lalu. Itu hanya rumor cerita rakyat. Sebenarnya, itu masih benar, dan itu masih tonik besar. Itu membuat Chu Feng benar-benar tercengang dan sangat berbulu. Holly menghela nafas, hal ini, kamu harus melihat ke belakang, aku dan Nona, mereka harus pergi untuk waktu yang lama. Aku mencari Meng Potang, aku akan menuangkannya sendiri. Apakah ada yang salah? Chu Feng. Xiao Pengpeng, kamu kembali. Pada saat ini,
Beberapa orang di suku berteriak, berjalan seperti lalat, dan segera menepuk pundak Chu Feng sebelum dan sesudah. Paman, siapa yang kamu panggil? Chu Feng menatapnya. Panggil kamu. Pria besar itu tersenyum tegas dan berkata, kamu tidak punya nama. Haisan bersaudara dan orang-orang tua berpikir bersama dan akhirnya menghasilkan nama yang bagus untukmu. Ji Fox, Fat Dun dan yang lainnya mendengar berita itu dan berlari ke pintu masuk desa, antusiasme untuk memanggilnya Xiao Peng. Chu Feng langsung mengerutkan kening, ini benar-benar pembalasan. Tidak bahagia, jatuh di kepalanya, bagaimana itu disebabkan oleh nama yang mencekik seperti itu, membunuhnya tidak bisa. Terlalu sulit untuk didengar, aku tidak menerimanya. Omong kosong, nama ini sangat bagus, sayap dapeng dan membenci langit. Terbang hingga 90.000 mil. Sekelompok orang berteriak. Paman yang jujur menjelaskan dengan antusias, yakinkan, namamu Ji Dapeng, dan namanya adalah Xiao Peng Peng. Pipi Chu Feng berkedut, dengan cahaya hitam, berkata, nama saya Ji Dade, sudah memiliki nama, yang memanggil saya Ji Dapeng, yang saya lawan. Apa Ji Dade? Sulit untuk didengar, bagaimana kamu bisa memiliki kata yang baik, makna yang mendalam, dan pameran besar. Kamu masih muda, tidak tahu apa itu Peng, dan nanti aku akan membawamu ke sarang ukiran gunung. Aku akan menjelaskannya kepadamu dan membandingkannya. Chu Feng. Hari ini tidak bisa dilewati, dia dengan tegas berlari, dan melarikan diri ke bukit belakang dengan Holly, tinggal di kuil dan menolak untuk pergi keluar. Namun, pada hari yang sama, Holly mengucapkan selamat tinggal padanya, dia pergi, mungkin butuh 2 atau 3 tahun untuk melakukan sesuatu yang sangat berbahaya, sulit untuk kembali untuk waktu yang lama. Butuh waktu lama, bagaimana saya bisa lakukan jika kamu pergi? Chu Feng masih memiliki beberapa kekecewaan. Untuk orang suci, dia bersyukur dan bersyukur. Dia memiliki lebih banyak perasaan untuk Dewi Peri dan wanita tua itu. Dia melihat bahwa meskipun Holly kasar dan tertegun, dia benar-benar baik padanya. Ada peristiwa besar di Yang, kamu tidak bisa merasakannya. Kelahiran Zhang Zu benar-benar mengerikan. Dia masih hidup, tidak ada yang bisa membayangkan. Holly menghela nafas. Seberapa kuat dia? Tanya Chu Feng. Darah telah melewati gunung terkenal tempat dia tidur, menerobos langit. Sekarang sebagian besar Luzu penuh dengan merah. Semakin kuat orang itu merasakan, semakin dalam tatapannya. Tatapan itu akan terasa ke arah, dan getarannya tidak akan berhenti. Ini adalah kata-kata Holly, yang membuat orang merasa berbulu. Holly menghela nafas, dan yang ini agak berhubungan dengan leluhur yang wanita mudanya menghilang. Miss harus pergi dan melakukan perjalanan. Tentu saja, mereka tidak bisa mendekati, tetapi mereka ingin tahu segalanya tentang Chen Zhu, menjelajahi semua bagian tentang dia, dan kemudian mencari tahu langkah-langkah penanggulangan dan bagaimana berkomunikasi tanpa bahaya. Pada hari yang sama, sebelum Holly pergi, ada cukup mineral langka yang tersisa untuk Chu Feng, sehingga dia bisa memasak selama 3 tahun tanpa masalah. Akhirnya, dia memikirkannya, pergi mencari peri kuil, dan akhirnya kembali, memberi Chu Feng botol batu giok kecil, yang memiliki setengah ramuan obat berukuran lengkeng. Dia mengatakan kepada Chu Feng bahwa ini diminta dari wanita muda itu. Itu sangat berharga dengan setengah tetes 6 putaran darah dan berbagai zat langka. Jika setengah dari dan ini pingsan, itu pasti akan menyebabkan badai berdarah. Suasana hati Chu Feng rumit. Pada awalnya, dia belum pernah melihat 6 putaran darah kembali, dan dia telah menggunakannya untuk hidup, tapi itu sia-sia. Saya tidak bisa menganggapnya luar biasa, setengah tetes sudah cukup untuk mengubah segalanya. Pada saat yang sama, dia sangat tersentuh dan bisa merasakan bahwa Holly akan meminta setengah dan ini, benar-benar takut akan kecelakaannya. Cukup yakin, Holly mengatakan kepadanya bahwa bahkan jika dia tidak dapat menemukan Meng Po Tang, akan ada setengah dari dan di tangannya, dan setelah menggilingnya menjadi bubuk halus, dia akan mengambilnya selama 4 tahun. Waktu berlalu, dan setelah 4 tahun melotot, Chu Feng tidak pernah menemukan Meng Po Tang, sehingga ia mengerutkan kening. Pada hari ini, ketika langit cerah, dia berdiri di kawah dan mendengar suara aneh, dia melihat ke bawah dengan hati-hati dan melihat sekop batu muncul di sepanjang rakit batu. Akhirnya, 4 tahun kemudian, lelaki tua itu akhirnya naik lagi. Terlalu mudah untuk melihat langit lagi. Ini sangat sulit. Kapal debu kuno, kamu menunggu lelaki tua itu, menungguku untuk melepaskan diri dari batu, aku akan memberitahumu. Mengapa bunganya sangat merah, mengapa wajah orang tua itu begitu cemerlang? 9 orang terpencil hanya mengaum, kebencian yang pahit dan mendalam. Dalam 4 tahun terakhir, ia telah mati lemas, dan ia telah mengalami berbagai macam kehidupan dan kematian dalam pemerintahan Yin. Batuk, saudara laki-laki yang kedua, selalu baik. Saat itu, sebuah suara muda datang dari atas kala jengking batu. Di bawah kala jengking batu, itu sunyi, dan jarumnya disiram,
kalajengking batu itu tampaknya adalah tubuh yang hidup, cukup kaku dan tidak ada gerakan. Kakak kedua, Chu Feng berdiri di tepi Tian Keng, tertawa di wajah kecil yang disebut indah, seperti awal musim semi, yang terlihat kecil kemasan. 9 orang yang dikurung dalam sarkofagus batu itu hanya yakin bahwa dia tidak mendengar suara yang salah. Dia merasa seperti mimpi buruk, dan kemudian dia membantingnya. Dia tidak memperhatikannya, dan dia jatuh dari kalajengking batu. Ah, tolong, dan jatuh. 9 mengasingkan diri hanya dengan cemas, begitu teralihkan, tubuhnya gemetar, menyebabkan batu itu jatuh, dalam dengkuran, terus bertabrakan dengan dinding batu di sepanjang jalan. Untungnya, dia tidak jauh dari pintu keluar, ada banyak tanaman merambat di bagian atas Tian Keng. Sarkofagus jatuh, memotong tanaman merambat yang padat, dan akhirnya berhenti. Kapan? Sarkofagus batu dengan vibrato dilemparkan oleh 9 sunyi ke tebing berbatu. Dia benar-benar menginginkan kutukan dan ingin bersumpah. Bajingan kecil dari pembunuhan, kamu benar-benar menungguku di sini. 4 tahun. Aku Akeong tanda pagar persen. Pada saat ini, sangat tidak mungkin untuk menggambarkan suasana hatinya. Setelah mendaki selama lebih dari 4 tahun, hanya ketika dia muncul, dan dia menyentuh adik ipar perempuan itu. Berapa banyak ketekunannya, apakah selalu menunggunya di sini? Dia benar-benar bertanya kepada Tuhan tanpa kata-kata. Sederhana saja, saya di sini, saya akan menendangnya. Pada saat ini, Zhou Yu hanya memiliki perasaan menangis, merasa bahwa dia terlalu sial, dan bertemu dengan keponakan yang luar biasa, yang benar-benar membuatnya terdiam. Chu Feng sudah tua dan penuh musim gugur, membawa sepasang tangan kecil, berkata, kakak kedua, apa masalahmu? Mengapa emosinya begitu bersemangat? Orang tua itu telah menunggumu untuk waktu yang lama, kita harus lebih dekat. Kakak kedua iblis dekat denganmu, ketika kau mengantarku ke bawah, apa yang sakral sekarang, Zhou Yu benar-benar ingin memakannya. Namun, setelah hening sesaat, dia berkompromi, menurunkan postur tubuhnya, dan berkata dalam sarkofagus batu, debu kapal saudara, apa yang kamu inginkan? Chu Feng menuju, membawa sepasang tangan kecil, memandang ke langit, tidak melihat ke bawah pada sarkofagus di bawah Tian Keng, melihat sangat dalam, berkata, kamu tahu mengapa aku menunggu di sini? Aku tidak tahu. 9 mengucilkan saja, pada kenyataannya, hatinya mengutuk, kau begitu buruk pada kepala yang sakit di bawah kaki Nanah, anak itu, tetap di sini, bukan untuk orang tua itu. Chu Feng menghela nafas, aku demi kehidupan, untuk menyelamatkan matahari, berdiri di sini, merasakan kesepian zaman, mengunyah debu merah. 9 sunyi saja. Dia sebenarnya ingin mengatakan, tolong bicaralah pada orang-orang, apakah Anda begitu besar, apakah disapih? Juga omong kosong naturet baik, orang tua itu malu untuk melakukannya. Chu Feng dengan lembut batuk dan berkata, kakak kedua, kamu telah tinggal di sini untuk waktu yang lama, apakah kamu melihat Meng Potang, pergi dan beri aku 2 mangkuk. Bergejolak, dia baru saja mengalihkan topik pembicaraan. Zhou Yu hanya melompat dalam hatinya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dia selalu merasa bahwa cucu ini datang kepadanya, sekarang fotonya buruk. Chu Feng sangat serius, berkata, kakak kedua, ini sangat penting. Demi kehidupan, aku butuh 2 mangkuk sup mengpo. Serigala ekor besar apa? Zhou Yu hanya ingin menyalahkan ini. Chu Feng merasakan diamnya, menundukkan kepalanya untuk menonton, dan terkejut. Sarkofagus berguling dan memperlihatkan area yang mengerikan, ada satu lagi tanda cakar pada sarkofagus batu itu, kekuatannya besar dan hampir tertangkap. Bangkai batu semacam ini, bahkan ke-9 yang terpencil saja tidak bisa hancurkan, tidak bisa keluar, ada makhluk yang menangkapnya seperti ini, apakah ini hampir terbelah? Kakak kedua, hal-hal buruk apa yang kamu alami dalam beberapa tahun terakhir, bahkan tempat tidurmu sendiri hampir rusak, benar-benar menderita, apa yang terjadi? Chu Feng sangat peduli. Dan Zhou Yu hanya ingin menyemprotnya, tapi dia ingin membasahi telapak tangannya. Apa yang terjadi? Kamu belum dihitung di hatimu. 4 tahun yang lalu, saya melemparkan saya ke Tian Keng. Kucing itu menangis dan mengambil belas kasihan yang palsu. Sekarang saya juga tertarik. Kakak kedua, kakak lelaki sangat peduli dengan kamu, apa yang ada di pemerintahan Yin, kamu telah jatuh ke titik seperti itu, tidak menderita kerusakan besar. Chu Feng kedinginan. 9 gigi yang terpisah, aku benar-benar berharap untuk membunuhnya, tetapi dia mendengar kata-kata dalam pemerintahan Yin, dia masih bergidik, jenis siksaan neraka membuatnya masih mati rasa. Tenggelam dalam dosa, ada semua jenis kesedihan yang berduka, serta bau darah dan darah yang kuat, dan cakar yang lebih mengerikan ditangkap di tanah, hampir mengejutkan materialnya. Para murid digali. Aku masih ingin datang, dia masih menyeramkan, pertemuan mengerikan yang dia benar-benar tidak ingin alami lagi. Mengapa saudara kedua begitu diam? Chu Feng bertanya kepadanya.
Diam untuk waktu yang lama, Zhou Yu hanya membuka, dan sebuah suara tebal berkata, kamu tidak memiliki saudara laki-laki yang kedua, biarkan aku merinding, ayo buat kesepakatan. Katakan. 9 berpisah, dalam 4 tahun terakhir, saya telah mengumpulkan semua sub Mengpo yang tidak ditemukan, saya bisa memberi Anda, tetapi Anda bersumpah untuk tidak membiarkan kaki hitam, Anda harus membiarkan saya pergi. Kali ini tenang Chu Feng, dan tidak ada suara untuk waktu yang lama. Baru setelah angin sepoi-sepoi gunung datang, dia tiba-tiba membuat minuman. Wang Bagu, ini sebenarnya kamu, biarkan aku menunggu selama 4 tahun, buang-buang waktu, Meng Po Tang yang asli semuanya diambil olehmu. Kali ini giliran Chu Feng Feng, dan peran kedua pria itu ditransfer. Gaya Chu hancur. Jika tidak ada setengah dari Baodan, yang memurnikan darah, dia benar-benar bukan apa-apa. Xiao Wang Balasi, sekarang sudah jelas bahwa kamu memintaku, dan biarkan aku pergi. Pada saat ini, kesembilan terpencil hanya tenang, mengancam angin Chu di bawah ini. Hai! Lebih dari selusin keping magnet terbang ke bawah, menunjukkan pola khusus, jatuh di luar kalajengking batu, dan kemudian menjerit, karena seluruh kalajengking bergoyang keras dan terbalik. Benarkah? Chu Feng tertegun, menemukan sisi lain kecoa, menggantung beberapa peralatan batu kasar, tetapi juga menyegel mulut, ia menggunakan ladang untuk menggoyangkan strip, dan melahirkan dua wadah. Bajingan kecil, kamu berani. Sebenarnya, ambil barang-barang orang tua itu. 9 diasingkan hanya dengan kekerasan, marah, dan tidak ada yang bisa mencabut giginya, sekarang seorang anak benar-benar menggeledahnya, dan masih begitu terang-terangan, telanjang untuk diambil. Hai! Lapangan bergetar, dan dua bejana batu berada jauh dari sarkofagus batu. Dalam mendengkur, angin Chu melemparkan magnet dan mekar, membentuk medan kecil dan melindungi dua kapal yang tersegel. Bang! Lampu merah bersinar, darah naik, dan Zhou Yu hanya ingin membuat masalah, dan merebut kembali dua kapal batu yang diluncurkan. Namun, sudah terlambat, dan dia sudah terlambat untuk diblokir oleh lapangan. Selain itu, daerah ini terbalik, dan medannya goncang keras. Si Ji akan diserahkan ke kawah kapan saja. Masih ada 6 kaleng sub Mengpo. Ayo lagi, teriak Chu Feng. Kamu bermimpi. Jiu kamu hanya marah. Saya dibawa pergi dengan 2 kaleng, sudah melompat dengan keras, sekarang, Raja Kecil dan 8 domba ini masih ingin melakukannya lagi. Apakah Anda memberikannya kepada Anda? Chu Feng mengancam. Jangan memberi. Jiu kamu hanya melonjak-lonjak. Faktanya, dia ingin menawar, manfaat apa yang bisa dia berikan secara langsung. Namun, Chu Feng cukup tegas, berdiri di tepi Tian Keng, mengambil sejumlah besar ribuan pound batu biru, dan kemudian jatuh ke bawah. Hei! Kejutan! Ah! 8 naskah Xiao Wang, lelaki tua itu akan membunuhmu. Zhou Yu hanya berteriak, dan Si Ji tidak bisa menahan diri setelah dibelenggu. Dia jatuh dari tebing dan pergi ke kedalaman Tian Keng. Aku baru saja memanjat, 4 tahun, hanya melihat langit lagi, tetapi dalam sekejap mata, aku harus kembali ke pembebasan sebelumnya, kamu tidak bisa memahami negosiasi, tidak ada tawar-menawar. Itu mengutuk keras, benar-benar berantakan, dan penuh ketakutan. Chu Feng menatap Tian Keng dan berteriak, meyakinkan, ada platform batu besar di bawah ini, kamu dapat menerimanya. Diperkirakan kamu bisa naik setelah setengah tahun, dan perlahan-lahan naik, mari kita bicara lagi setelah setengah tahun. Bajingan, 9 gas terpencil akan meledak. Angin Chu perlahan turun, ditumpukan batu, 2 peralatan batu diangkat, diguncang, dan dibunyikan. Ketika dibuka, kilau suci yang kaya bersinar, keharumannya terisi, cairannya sangat jernih, dan kecemerlangannya sangat mempesona. Chu Feng cepat-cepat menutup-tutupnya, takut kemanjuran obat berlalu. Ini Meng Po Tang, dia tidak berani minum di tempat ini, dalam kasus amnesia sementara, Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Kakak kedua, kamu harus merenungkannya, sampai jumpa setelah setengah tahun. Setelah Chu Feng berteriak, dia naik ke Tian Keng, dan dia tidak bisa menunggu, dia tidak sabar untuk berlari kembali ke kuil untuk minum Meng Po Tang. Ketika matahari merah terbit dan gunung berkabut bersinar, angin Chu berdiri di depan kuil dan bersiap untuk cahaya pagi. Dia sudah menulis beberapa kata di tanah, dan dia takut untuk mengingatkan dirinya sendiri tentang apa yang harus dilakukan setelah kehilangan ingatan. Kemudian, dia menatap Meng Po Tang, sejernih kristal dan tembus cahaya, dengan kecemerlangan intrinsik, dari waktu ke waktu, dan dengan yang luar biasa, itu hampir membakar orang. Chu Feng menemukan serigala gunung untuk melakukan percobaan, dan memberinya jejak. Akibatnya, itu jelas kuat, dan matanya galak. Pada akhirnya, dia merasa tidak ada masalah, melepaskan serigala gunung dan mulai minum sendiri. Hai!
Setelah minum mulut besar, Chu Feng merasa bahwa gelombang panas sedang bergulir, yang ditembus dari sumsum tulang, ditutupi dengan kecemerlangan, organ-organ dalam cerah, dan cahaya jiwa bergerak. Dia cepat-cepat berlari dan menyesuaikan kondisinya. Dalam sekejap, dia merasakan energi yang tidak bisa dijelaskan yang berkembang biak di dalam tubuh, penuh vitalitas yang luar biasa, dan menebus anggota badan. Benar-benar suplemen besar. Chu Feng menyadari bahwa kekuatan Meng Po Tang, yang terbuka di tubuhnya, tidak mengaktifkan potensinya, tetapi sup itu sendiri berubah menjadi energi misterius, menyehatkan seluruh sel-sel tubuhnya, tidak mengarah pada potensi khusus dan membiarkannya lebih jauh. Tingkatkan kebugaran fisik. Namun, dia tahu bahwa potensinya berkembang dan menjadi lebih kuat. Hai. Chu Feng minum mulut besar lagi, lalu dia menyegel peralatan, merasa pusing, dan dia melihat jalan Yinfu, di sebelah semangkuk sup Meng Po. Ada ilusi, dia menggelengkan kepalanya keras dan tidak berani minum lagi. Pada akhirnya, dia bingung dan merasa ingatannya menurun, dan seolah-olah dia telah kehilangan ingatannya. Sampai saat itu, berbagai kesannya, ingat tidak benar-benar memotong, ini terbanting ke tanah dan menjerit dan tidur. Hingga hari berikutnya, dia bangun dan mendapati bahwa Ji Fox, dermaga gemuk dan yang lainnya mengawasinya, sangat khawatir. Apa yang terjadi padamu? Kami melihat tulisanmu di tanah dan minum sup Meng Po. Apa itu? Apa sup hantu? Kamu tidak ingin mati? Tidak ada, itu normal. Kembali dan beri kamu minum, tonik besar. Chu Feng menggelengkan kepalanya dan berdiri. Ingatannya kembali, dan dia segar dan energik. Dengan cara ini, setelah sekilas setengah tahun, Chu Feng akan minum 2 kaleng sup Meng Po, tentu saja, juga ditugaskan untuk Ji Hu, anak-anak dermaga gemuk. Ini adalah sesuatu yang dapat meningkatkan potensi Anda, khususnya, dapat menebus kekurangan tubuh dan efek terbaik, ini adalah salah satu harta paling berharga di bawah sinar matahari. Gaya Chu jelas kuat dan roh melonjak ke sebuah tiang, seluruh sel tubuh bersinar, seperti menyalakan satu demi satu bintang. Kemudian, dia pergi ke Tian Keng lagi, karena setengah tahun berlalu, dia merasa Zhou Yu harus memanjat lagi. Kali ini, aku bisa membicarakannya. Bahkan, dia bergegas setiap pagi untuk mencari tahu di mana saudara laki-laki kedua memanjat. Yah, kali ini, mari kita istirahat, jangan sengaja menakut-nakuti dia ke bagian terdalam dari Tian Keng. Terakhir kali aku dalam bahaya, aku cukup beruntung ditangkap oleh tanaman merambat dan kalajengking batu di bawah. Di bawah kawah, Zhou Yu hanya canggung, dan bahkan susu habis, dan akhirnya dia harus melihat langit lagi. Pembaruan baru-baru ini tidak stabil, terutama karena batuk pilek terus berlanjut hingga saat ini, tidak ada alasan yang baik sama sekali, serangan berulang, batuk paling serius tidak bisa istirahat semalaman. Akhirnya, hawa dingin tidak ada di kepala, dan keduanya akan segera kembali. Siap untuk mulai berolahraga, tidak ada penyakit, dan kesehatan adalah yang paling penting. Orang tua itu akhirnya naik lagi, aku tidak percaya, cucu ini akan sangat sabar, masih hanya menunggu untuk itu. 9 terpencil hanya berbicara pada dirinya sendiri, dan pada saat yang sama, hatinya sedikit bersemangat, kali ini dia lebih tinggi dari terakhir kali dia naik, dia sudah melihat pemandangan di luar Tian Keng, dan jaraknya hanya beberapa puluh kaki jauhnya. Itu indah, dan ada celah, matahari terlalu berawan, lemah dan keras kepala, orang tua itu keluar, dunia adalah raja. Zhou Yu hanya tersenyum, dan dia merasa nyaman di Siji, karena telah menggunakan rasa spiritualitas khusus untuk menjelajahi dunia luar. Tidak ada gerakan, dan anak itu seharusnya tidak ada di sana. Setelah langkah ini, ia ingin menyanyikan lagu tahun pemakaman prasejarah. Omi Mila Aden. Belum lagi, gelombang suara yang luar biasa bergetar, dengan kehancuran, seolah-olah, di era horor yang tak tertandingi, orang yang bangun bangkit dan menguburnya di sana. Sementara itu, pertempuran telah menyebar ke ratusan juta mil, sebuah simpul dalam sejarah evolusi beresonansi dan akan hancur. Kakak kedua, lagu apa yang kamu nyanyikan, iramanya bagus, artinya bahasa burung benar-benar bisa dimengerti. Pada saat ini, sebuah suara muda datang, menyela emosi ke-9 yang dikucilkan, membiarkannya ketakutan dan berusaha untuk memanjat, dan batu itu diletakkan di tebing batu. Kamu, bagaimana bisa kembali? Garis pertahanan psikologis Zhou Yu benar-benar tidak tahan untuk runtuh. Kesabaran cucu terlalu baik, dan dia menunggu setengah tahun. Ia tahu bahwa Chu Feng menggunakan metode lapangan dan telah memantau pergerakannya melalui fluktuasi atmosfer bumi. Ia telah lama menghitung kapan ia akan muncul. Saudara kedua, saya belum melihatnya selama setengah tahun, jangan sia-sia. Saya merindukannya. Chu Feng penuh sukacita, seperti burung murai bermata mengepak, jatuh di tepi Tian Keng. Roll. 9 terpencil tidak tahan, kali ini aku benar-benar ingin memalingkan mukaku,
walaupun punya dorongan, cukup melompat dari kawah, jangan menunggu untuk dihancurkan. Namun, ketika sampai pada akhirnya, terjerat, dan sangat sulit untuk didaki, setelah 4,5 tahun kerja keras, terlalu sulit untuk melihat langit lagi dan melompat ke pemerintahan Yin. Kakak kedua, siapa kamu? Chu Feng bertanya dengan serius. Ya Tuhan, itu bukan urusanmu. Aku baru ingat tahun prasejarah. Pada masa itu, lelaki tua itu ada di dunia, yang menentangnya, tetapi sekarang. Aku ingin menangis. Oh, jangan mainkan kartu keras, kata Holly, tetapi jika hanya 9, itu akan menjadi kesan yang samar-samar, tidak mungkin untuk mengingat kehidupan sebelumnya, siapa kamu? Lalu, kamu masih ingin menangis, katakan kamu tidak buruk berapa banyak orang yang terbunuh dalam badai petir. Saya tidak langsung membunuhmu karena momok. 9 suara sunyi, penuh antusiasme, berkata, saya bukan orang baik, tetapi semua orang yang mati serakah, dengan niat jahat, saya tidak menargetkan orang baik. Apa maksudmu? Jelas-jelas melukaiku, kau bilang aku bukan orang baik. Chu Feng menatap kepala dan memutar matanya ke sana. Apakah ini orang yang baik? Apakah kamu tidak menghitung dalam hatimu? Apakah kamu tidak yakin? Zhou Yu hanya meraung padanya. Hei! Menanggapi itu adalah sebuah batu dengan berat lebih dari 80 kg, berjongkok di atas kalajengking batu, takut ke-9 yang dikucilkan itu hanya sebuah pengintipan, berpikir bahwa raja kecil dan 8 bayi ini khawatir lagi, untuk menghancurkannya. Apakah kamu ingin mencoba lagi? Chu Feng tertegun. Kakak, saya penuh belas kasihan. Kali ini saya memanjat dengan tulus dan ingin bernegosiasi dengan Anda. Kami bersumpah dengan kutukan pemakaman, prasejarah dan mengikat kedua belah pihak. Sejak saat itu, kami akan menjadi saudara dan berbagi kebahagiaan. Tidak diragukan lagi, batu itu hanya membuat ke-9 yang terpencil saja, dan jika Anda berpikir bahwa Anda benar-benar dibelenggu, Anda akan memasuki rumah Yin lagi. Dia memperkirakan, sekali lagi, sarkofagus akan ditangkap oleh cakar yang mengerikan, dan dia tidak akan bertahan hampir sepanjang waktu. Yah, kembali ke 6 kaleng sup mengpo. Teriak Chu Feng, secara resmi memulai negosiasi. Xiao Wang. 8, itu, adik kecil, kamu terlalu malu. Aku akan mengumpulkan 8 kaleng sup mengpo secara total, dan menyimpan suplemen dari Siji setelah aku keluar dari perangkap. Kamu telah mencuri 2 kaleng sebelumnya. Apakah Anda siap untuk merampok saya bersih-bersih? Tidak ada yang tersisa. Jangan terlalu serakah, jadilah menang-menang. Yah, beri aku 5 kaleng, dan bersenang-senang. Apakah baik bagi saya untuk pergi ke berkat paman Anda? Ini adalah partisi, di mana berbagi, 9 terpencil dan bergetar, ingin mengalahkannya. Saudaraku, kamu tidak boleh terlalu tua dan kotor, berikan saudara-saudara cara untuk hidup, katamu, lemparkan aku untuk yang pertama kali, lalu seret aku lagi, kerusakannya tidak rusak, orang tua itu akan membantumu mengumpulkannya di bawah. Meng Potang, kerja keras, pahit selama 4,5 tahun, pada akhirnya hanya bisa meninggalkan sekaleng dirinya sendiri. 2 kaleng tersisa untukmu. Tangan kecil Chu Feng melambai, pandangan yang sangat loyal, dan akhirnya menekankan, benar-benar tidak bisa lagi. 9 orang yang terpencil, sangat marah, berkata, hanya saja kurangnya moralitas pendahulu tidak begitu tidak bermoral, kecil dan muda, bisa tercela dan tak tahu malu, orang tua itu mudah, datang bekerja pada akhirnya, dan mengatakan Anda memiliki begitu banyak. Gunakan, ingin benar-benar kehilangan ingatanmu. Hati Chu Feng bergerak, jika benda ini mabuk, apakah itu benar-benar akan menghapus ingatan? Ayo kita lakukan, aku akan meninggalkan kalian 3 kaleng. Jika aku tidak cukup menggunakannya, aku akan bertanya lagi. Baru-baru ini, tubuhku relatif kosong. Aku benar-benar perlu menebusnya. Omong kosong, aku jelas merasakan bahwa fungsi tubuhmu sangat kuat sehingga itu adalah sebuah tiang. Jika kamu tidak percaya pada orang tua itu, kamu harus menebusnya. Chu Feng tidak mau mendengarkannya, dan bersumpah satu sama lain, membiarkannya meninggalkan 3 kaleng sup Mengpo, dan sisanya diletakkan di tanah sampai ujung angin. Chu menggunakan ladang untuk membawa beberapa kaleng, dan mengumpulkannya untuk dirinya sendiri. Oke, saudara laki-laki yang kedua, mari kita bahas bagaimana cara beribadah. Chu Feng bertanya kepadanya tentang sumpah penguburan, dan mengkonfirmasi catatan dalam tulisan tangan terkuat yang ditulis oleh Master Xiu Tianzun. Waktu tidak lama, Zhou Yu hanya memanggil, apa, kamu benar-benar ingin menjadi kakakku? Lelucon, sudah berapa lama lelaki tua itu hidup? Menghadap masa depan kuno dan modern, aku ingin beribadah bersamamu. Ketika kamu bersaudara, kamu berani menyebutkan permintaan yang tidak masuk akal ini. Kamu belum pernah memanggilnya sebelumnya, kamu cukup mengikuti nama belakang, kamu tidak perlu berubah, ketika kakak keduaku, kamu masih tidak bisa membuat kerugian, yang disebut ibadah, masa depan pasti hidup persahabatan, jika kamu memiliki keluhan, maka pergi saja ke rumah Yin dan lupakan.
Kamu tahu siapa aku? Jiu, kamu hanya menelepon. Kakak kedua saya, Gu Chenhai. Kamu. Kamu selalu merasa bahwa kamu adalah orang prasejarah. Maka kamu mengatakan kepada saya bahwa kamu tidak bisa melompat sekarang. Ketika aku adalah saudara kedua, aku melindungi kamu. Untuk sementara waktu, Jiu Yu hanya terdiam, meskipun marah, tetapi situasinya lebih kuat daripada orang. Tidak peduli seberapa gigihnya itu, tidak ada buah, dan itu akan menderita kerugian besar. Chu Feng bertanya, kakak kedua, apa gunanya kamu sekarang? Aku bertanya kepadamu, jika aku membawa kamu keluar sebagai pencetak langit, apakah kamu tak terkalahkan dalam ruang lingkup Sansang? Bisakah kamu menelan semua tuan? Karena, terakhir kali dia mendengar dari Holly, jangan mendekati sarkofagus batu. Dalam jarak tertentu, kesembilan yang terpencil ini hanya bisa membuat orang biadab yang mengerikan. Chu Feng memiliki beberapa gangguan, tetapi ketika Jiu Yu hanya mendengar kata-katanya, dia bahkan lebih terkejut darinya, dan dia terkejut. Apa maksudmu? Aku ingin memperlakukanku seperti batu bata. 9 bertanya terpisah. Chu Feng Dao, setelah saudara-saudari kita beribadah, saya akan melakukan perjalanan keliling dunia dan secara resmi debut. Jika Anda merepotkan, bagaimana Anda bisa berbagi tanah dengan saya? Anda harus melindungi diri sendiri. Saya harus tahu kekuatan apa yang Anda miliki. Kentut besar, aku ingin menikahi dunia. Jiu Yu hanya berpikir bahwa cucu ini tidak punya ide bagus. Ini untuk membawanya ke jalan sebagai jimat, dan pasti ingin mencapai beberapa tujuan. Apakah kamu ingin pergi ke suatu tempat, kamu tidak berani pergi di jalan? Tanyanya dengan waspada. Jadi katakan 8, aku hanya ingin pergi ke dunia untuk sementara waktu. Ketika jingle berbunyi, Chu Feng menggunakan ladang untuk mengambil kalajengking batu, dan melihat matahari terbit. Cahaya keemasan cahaya datang, sehingga kalajengking batu tidak lagi membara, dan tanda-tanda di atasnya bersinar. Ayo, saudara laki-laki yang kedua, segera beribadah, ambil Meng Po Tang sebagai anggur, minum secangkir dulu. Chu Feng membuka kaleng, minum mulut kecil, ekspresi mabuk. Sekarang, dia sudah tahu berapa banyak tidak akan pusing, dan dia tidak khawatir. Bagaimana saya minum? Anda membiarkan saya keluar dari batu. Aku tidak bisa membuka batunya, kamu bisa mengirim sekaleng sup Meng Po, aku akan minum untukmu. Aku tidak mau bicara. Jiu Yu hanya marah, tetapi segera dia dalam suasana hati yang baik. Setan kecil ras campuran ini bahkan tidak membawanya ke Tian Keng. Dia penuh harapan dan melihat fajar kebebasan. Hai! Tiba-tiba, seberkas cahaya mengerikan datang dari kejauhan, dan panah besi menghantam tanah di dekat Chu Feng, dan ada lubang besar. Jika dia tidak bersembunyi tepat waktu, dia dipanen oleh panah dan mati di tempat. Pada saat yang genting, kesadaran rohaninya yang luar biasa, yang jauh lebih tinggi dari dunia nyata, menyelamatkannya. Bagaimanapun, dia adalah Raja Dewa. Kemudian, dia melihat binatang berskala merah di kejauhan, berbentuk seperti Pegasus, tetapi penuh sisik naga merah, kepala panjang, duduk di atas seorang remaja, dengan mencibir, perlahan meletakkan busur besar. Siapa kamu? Mengapa kamu menembak orang lain secara acak? Chu Feng marah. Hei, lepaskan pot batu di tanganmu, itu kesempatanku. Bocah itu berbicara, dengan senyum dingin, menunjukkan sikap kecewa, tidak menaruh Chu Feng di hatinya. Matanya terbakar dan menatap pot batu yang berisi Meng Po Tang. Chu Feng mendengar kata-kata itu, tiba-tiba marah, dan berani mengguncang bumi pada kepala zaman, mengambil harta karunnya, tetapi juga membunuhnya, tidak tahan. Jika kamu tidak ingin mati, letakkan pot batu dan gulung itu. Bocah itu membuka mulutnya. Wang! Di tengah hutan, seekor anjing pembunuh berlari, sebesar rumah, dengan mulut besar terbuka dan mati lemas. Anjing, pergi dan sobek dia dan aku, bawalah kreasi kita. Perintah dingin pemuda itu, memandangi angin Chu, mengungkapkan cibiran, mengabaikan nyawa dan kematiannya. Pada saat yang sama, orang-orang datang dari gunung-gunung dan meneriakkan suara kuda, ada sekelompok orang yang bergegas ke kuda, ada lebih dari selusin orang, semuanya kuat dan dengan kemuliaan ilahi. Ada Tuhan dalam hal ini. Kamu mencari maut, aku menggenapimu. Chu Feng menjawab dengan acuh tak acuh, dia tahu perang ini tidak dapat dihindari, mungkin sudah waktunya naga menyia-nyiakan dan membangkitkan badai. Ada saudara yang memiliki kebencian, memberi Anda kesempatan untuk sendirian, pertama memberi Anda animasi di WeChat, tambahkan nomor publik WeChat, Cendong, lalu kirim saya satu kepala cendong, Anda bisa melihat dengan janji, ayo.